paling heboh di Indonesia ini adalah investasi kripto. Langsung aja ya. Oh, tajam sekali pembahasannya. Jadi langsung to the point aja, Bitcoin halal haram. Sekarang ada emas juga yang non fisik ya? Ada di Ada juga aplikasi yang emas non fisik. Nggak jelas juga Pak Ustadz, bisa naik, bisa turun, Nah, bisa. kalau di emas Dok, kalau tidak ada fisik nggak boleh. Oh, Ya, karena kata Nabi SAW, emas itu dan perak, ya dan biat. Harus tangan dengan tangan, itu mislan bimisl, serupa. Asuransi itu Dok, dia menjual ketakutan orang. Kalau mobil Ustadz hilang, kalau mobil saya tidak hilang. Itu kemana uang saya itu? Untuk apa? dia untuk perusahaan dong. Loh, saya belum dapat manfaatnya Dok. Mobil saya belum hilang. Ya, tapi kan kalau Pak Ustadz numbur, ada apa-apa kan Pak Ustadz dapat manfaatnya lebih. Nah, itu masalahnya. Kalau ada apa-apa, ini masih samar. Itu yang dijual oleh asuransi Saya itu. tidak terima. Panas. Saya tidak terima. Gini Pak Ustadz. Sebentar. Makanya Salah satu ciri penuntut ilmu, nggak bantah dulu. Siap. Wah, berat. Kena deh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan pastikan episode tersulit Ustadz Khalid Basalamah. Wah, benar. Dan untuk kita memastikan itu, maka kita mencari teman. Sekutu. Siap. Kita datangkan Ustadz Dery. Bukan Ustadz saya. Dokter tolong bukan Ustadz saya. Lu kok kagak Ustadz sih? Lah, kita mah konten kreator, praktisi. Paham agama, tahu agama, menjalankan syariat, jenggot sudah panjang. Pak Ustadz, ini semuanya sudah dapat semua semuanya sudah dapat semua unsur lah untuk jadi Ustadz. Ampun. Kapan sih kita tuh dipanggil Ustadz? Baik, alhamdulillah. Saya juga pengen sih. Kayak gimana cara ya? Bisa dong. Yalah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ustadz kalau dalam makna ahli agama, ya butuh belajar. Karena ustadz itu bukan julukan yang dibawa dari lahir, bukan juga julukan yang bisa dipilih-pilih semaunya, bukan juga sebuah julukan yang mudah diucapin pada orang, sembarangan orang hanya karena kita muliakan. Tapi memang ustadz itu benar di posisi orang yang faham benar agama, yang kapabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Sebenarnya harus lebih tepat seperti itu. Jadi kalau mau dapat julukan ustadz, ya yang sebenarnya ya harus dia betul-betul menguasai agama. Dengan semua bidangnya ya. Maksudnya ya dia mulai dari bacaan Qur'annya bagus, kemudian dia memahami tentang makna-makna ayat Al-Quran, hafalannya juga banyak, syukur-syukur kalau 30 juz. Dia juga banyak menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akidahnya juga benar, gitu kan. Jelas statusnya dia, siapa gurunya, siapa muridnya, gitu kan. Pujian para ulama semasa dia, seperti apa gitu ya. Nah, itu semua kurang lebih hal-hal yang harus diketahui gitu. Oh, jadi nggak sembarangan dok. Tapi lu mau nggak? Gus boleh nggak? Gus itu kapan itu? Kayak Gus, Habib gitu-gitu? Kalau Gus anak kiai kan? Iya, Oh, kalau maksud Gus begitu. itu lebih kepada julukan anak kiai. Bukan berarti semua Gus itu sudah paham agama. Oh. Kalau Habib kan lebih kepada orang yang menisbatkan nama itu buat diri mereka karena mengaku turunan Rasulullah. Tapi ya itu kembali kepada benar atau tidak benarnya kembali kepada mereka, gitu kan. Kalau kita sih sebenarnya menghakimi secara umum. Oke. Itu Tapi lu dia. ganteng banget pakai sarung ini. Sarung mangga dong. Sarung mangga tuh naikin value, naikin kepercayaan diri. Iya. Buah aja saya sukanya mangga. Wajar. Iya kan? Pak Ustadz, saya pengen tanya Pak Ustadz, kalau sarung, ini kan banyak banget, ini kan konotasinya itu deket banget ya dengan Islam ya. Iya. Sebenarnya ini wajib atau enggak dalam Islam tuh bagaimana? Atau di Arab sendiri tuh bagaimana sih tentang sarung Pak Ustadz? Nah, sebenarnya Islam datang menjelaskan pakaian secara global. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang diikuti dengan ketakwaan itu lebih baik. Maknanya apa? Pakaian yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Menutup aurat ya, dengan tentunya tidak ketat gitu ya, tidak memperlihatkan batasan aurat seperti kalau perempuan itu yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan misalnya, selebihnya harus ditutup. Kalau laki-laki itu sebenarnya dari pusar sampai ke lutut, tapi adabnya, tata keramanya ditutup bagian pundak sampai ke betis gitu ya. Sisanya tentu boleh saja terbuka. Ini batasan-batasannya. Jadi kita tidak memperlihatkan aurat. Karena memperlihatkan aurat ada dua. Membuka bagian yang diperintahkan untuk ditutup atau membentuknya. Sehingga orang bisa tahu lekukan tubuhnya seperti ini nih. Karena antara dia pakai dan tidak pakai kan orang sama saja. Cuma beda di warna lah. Pakaian dengan kulit langsung gitu.
Begitu juga dengan menghindari warna-warna yang dilarang oleh Nabi. Misalnya ada larangan warna tertentu. Kayak ada pakaian namanya pakaian syuhrah. Pakaian yang mencolok, yang membuat orang menilai kita negatif. Nah itu dianjurkan untuk dihindari misalnya. Tapi misalnya lutut itu sebenarnya aurat bukan ya, Ustaz? Kalau laki-laki ya. Perempuan lebih. Kalau Bukan ada laki-laki. pendapat yang bahwa aurat itu, paha itu misalnya termasuk aurat tapi dengkul atau lutut bukan? Enggak, batasnya kan dari pusar sampai lutut. Berarti lutut juga tertutup. Termasuk? Iya. Oh. Itu jauh lebih Tapi aman. katanya sarung ini adalah salah satu busana terbaik untuk kita melakukan ibadah juga, Pak Ustaz. Ya, jadi kalau kita masuk ke sarung sebenarnya dia budaya. Kan budaya itu tidak bentrok dengan Islam. Karena umumnya dia menutup aurat. Dia termasuk pakaian yang dibolehkan gitu ya. Cuma memang kalau untuk laki-laki batasannya adalah kita menghindari laki-laki dilarang juga menggunakan kain sutra. Kain jenis sutranya. Tapi kalau selain sutra dibolehkan. Oh, laki-laki nggak boleh pakai? Ya, kalau sutra. Karena kata Nabi SAW beliau mengangkat 2 benda. Beliau mengangkat emas di tangan kanannya dan juga sutra di tangan kiri. Selain mengatakan 2 benda ini haram bagi laki-laki umatku. Laki-laki ya. Kalau perempuan boleh. Tentu ada batasan-batasan ulama membolehkan. Seperti misalnya kalau sutra itu hanya sebatas kayak garis misalnya. Dia bukan dominan di pakaian itu. Atau ada orang terkena penyakit tertentu. Seperti misalnya penyakit kulit. Yang kalau dia menggunakan kain sembarangan mungkin bisa makin melukai. Sehingga dia pakai sutra untuk sementara. Nah itu mungkin ada batasan yang dibolehkan. Oke, tadi emas dan sutra. Emas juga dong berarti? Nggak boleh Untuk juga? laki-laki. Oh, Untuk laki-laki. Tapi kan perak dibolehkan. cincin emas? Ya kalau laki-laki mas tidak boleh. Oh, serius? Oh iya, emang. Aku baru pertama kali dengar ini loh. Iya. Dokter pakai? Enggak, kebetulan enggak sih. Oh. Kalau laki-laki tidak boleh. Kalau perempuan boleh. Oh, termasuk perhiasan. Ya kalau emas. Nah, ini nanti kita mau bahas nih. Tapi sebelum kita bahas, kita hari ini dapat sponsor. Bacain dulu sponsor ya. Oh, keren. Karena Siap. kalau acara tidak akan berhasil tanpa sponsor dan dukungan dari kita semuanya. Oh, Dukungan ya. itu ada banyak. Dukungan sponsor, kalian komentar, kalian share. Itu aja sebenarnya sudah dukungan yang besar sekali untuk kita. Apalagi nih bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi kalian share, kasih tahu ke teman-teman aja. Ini ada tontonan berkualitas banget nih. Sedikit banget hahihinya memang. Banyak ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan hari ini kita disupport oleh sarung mangga. Ini sarungnya keren banget. Ini sarung yang kita pakai ini adalah sarung mangga Jacquard spesial yang juga dibuat dengan mesin Jacquard dengan teknologi tertinggi dan mutakhir sehingga menghasilkan produk dengan nilai tinggi. Terus juga sarung mangga Jacquard ini spesial dengan menggunakan cotton rayon. Kalau mau order silakan kalian lihat link di bawah ini karena official store resmi. Jadi kita semua bangga bersarung mangga. Wow, pantesan kemarin saya ke Bandung lewat di depan orang-orang gitu kan keramaian. Ya mangga kak, mangga tahu loh, tahu loh saya pakai sarung mangga loh. Bentar lagi ada foto gue tuh, brand ambassador-nya. Oh keren, keren. Oh iya, kok bisa loh? Kok saya nggak diajak gitu loh? Beda. Ini beda Beda ya. Beda level. Guru saya ini. Oh, siap. Pak Ustadz, hari ini biasa kita belajar ke Nabi. Saya pengen hari ini saya pengen belajar tentang investasi. Dan ini lagi marak banget tentang investasi. Saya pengen belajar dari investasi. Nabi apa yang mengajarkan kita tentang berbisnis dan investasi, Pak Ustadz? Ya, kalau yang paling terbaik ya kita membahas adalah Nabi Muhammad SAW. Oh ya. Karena memang beliau itu terjun langsung menjadi praktisi pebisnis. Ada fase di mana hidup beliau sudah bergerak mencari income mulai dari umur 8 tahun. Pada saat itu karena beliau meninggal maksud saya, ayahnya meninggal pada saat beliau masih di perut sehingga jadi yatim sebelum lahir. Kemudian ibunya meninggal beliau umur 6 tahun, disponsori oleh kakeknya Abdul Muttalib 6 sampai 8 tahun. Nah setelah itu kakeknya meninggal, beliau disponsori atau tinggal bersama pamannya namanya Abu Talib. Nah Abu Talib ini orang yang miskin sehingga beliau terpaksa kondisi dan keadaan itu harus bekerja supaya bisa membantu ekonomi pamannya yang beliau tinggal di situ. Nah dari umur 8 tahun beliau mencari profesi pendapatannya, bisa mendatangkan pendapatan lah. Nah beliau bekerja lah. Nah bekerja berarti kan mencari income ya. Dan pada saat itu profesi yang paling mudah untuk bisa diraih dan paling besar income-nya. Sementara ya kalau orang yang bekerja real harian itu adalah menjadi pengembala kambing atau domba.
Karena memang hampir semua rumah penduduk Mekah itu punya domba dan hampir setiap hari butuh digembalakan. Dan semua nabi juga pengembala ya, Ustaz? Betul. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, semua nabi-nabi menggembala kambing atau domba. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Anda juga? Kata Nabi SAW, iya, saya pun dulu mengembalakan domba masyarakat Mekah. Gitu. Nah, jadi memang itu profesi. Dan itu beliau tekunin supaya punya income, membiayai kebutuhan beliau dan kebutuhan pamannya, sekeluarga. Dari umur 8 sampai umur 25 tahun. Jadi kalau kita hitung ini kurang lebih ada sekitar 17 tahun ya. Dari 8 sampai 25. Ya. 8 ke 25, 17 tahun. Jadi 17 tahun beliau bekerja untuk punya income. Nah setelah itu beliau mengubah profesinya dari umur 25 sampai 40. Kurang lebih 15 tahun berjalan beliau menjadi seorang pebisnis. Berarti Islam boleh kaya, Ustaz ya? Muslim itu boleh kaya? Wajib. Iya. Aku pernah baca dengan tahun lalu kan dengan Ustadz Felix Show, orang Islam itu wajib kaya. Benar ya Pak Ustadz ya? Jadi lebih kepada anjuran, lebih penekanan. Karena kalau kita bilang wajib, berarti dosa dong orang yang miskin, kan gitu. Karena wajib itu kan lawannya berarti dosa. Iya. Kalau wajib itu kan harus dikerjakan. Kita mengatakan lebih ditekankan. Dan orang kaya itu selama income-nya halal, pasti dia akan lebih banyak mendapatkan pahala. Karena dia bisa bangun masjid, dia bisa membantu anak yatim, dia Kasih bisa zakat juga berarti ya. mengeluarkan zakat, dia bisa haji karena itu butuh biaya gitu kan, dia bisa membiayai peperangan, bebasin budak dan banyak hal lah yang dilakukan dengan hartanya. Oke. Pak Ustadz, kita nggak mau bahas yang receh-receh, ya, karena hari ini kita datangin Ustadz Halil Basalamah. Iya. Kita yang receh-receh, bekerja dengan baik secara Islam, Iya. apa-apa, kita sampingan. Karena ini sekarang yang lagi ada yang paling heboh di Indonesia ini adalah investasi kripto. Langsung aja ya. Oh, tajam sekali pembahasannya. Jadi kita nggak main receh-receh gitu, Ustaz. Jadi langsung to the point aja. Bitcoin halal haram, Ustaz. Langsung ke hukumnya langsung dong. Nggak masalah kalau Ustaz langsung fatwa nih. Episode selanjutnya lu bisa ada itu nggak sih? Jadi kalau langsung set haram, udah kita delete di aplikasi, Ustaz. Tapi sebentar. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh buru-buru. Bukan, ya, kayak- sebelum bahas itu, kita jangan juga menganggap remeh apapun sifatnya. Kita nggak usah bahas yang receh-receh ini, kesannya kayak terlalu meremehkan bahasan-bahasan yang lain. Ya secara ilmiah, kalau kita memang masuk ke ranah itu ya, ilmiah, maka kita sebaiknya menghormati semua, apapun yang sifatnya. Bidang ilmu, atau keterampilan, semua kita hormati. Maksudnya beliau atau mungkin receh-receh itu yang dimaksud kali gini, Ustaz. Karena memang banyak teman-teman kaum muslim Iya. yang pengen tahu lebih dalam. Bukan, maksudnya bahasanya itu lebih kepada, ayo kita bahas yang lagi tenar di masyarakat nih, ini. Nah, gitu. Siapa? Ustadz? Khawatirnya nanti orang menilai receh-receh ini sepertinya Dr. Richard kok kayak anggap remeh ya. Selain kripto ini kayaknya nggak pantas dibahas. Nah, Bukan gitu Pak Ustadz. Bukan, Kalau saya kalau- nanya kayak pencari kerja halal secara Islam, ini kan terlalu basic Pak Ustadz. Saya rasa sih pasti banyak dibahas ya. Pasti banyak dibahas ya. kalau Gitu. bahasa basic masih aman. Oke. Masalahnya kita menggunakan receh-receh. Kita revisi. Tenang dong, saya bantuin juga. Maksudnya kan kalau kripto kan uangnya nggak receh, Ustaz. Jutaan, Ustaz. Ini receh rupiah maksudnya. Lu main kripto nggak? Jujur lah. Ya ada lah. Ada. Jadi ya oke lah, saya akui. Karena ada guru Sudah saya. terkunci ya. Ya, karena ada guru saya, Ustaz Khalid Basalamah Pak Sumatera. Kita Ustadz down Khalid bareng-bareng ya. main kripto nggak? Enggak, saya belum masuk ke situ. Jadi gini, bab muamalah sama bab ibadah itu berbeda secara kaidah dulu. Kalau bab ibadah, dia hukumnya haram dilakukan sampai ada dalil yang membolehkan. Contoh misalnya, Oke. Dr. Richard mau sholat. Heeh. Harus sholat itu ada dalil. Heeh. Ada penyampaian wahyunya, baru kita kerjakan. Dan tidak boleh melampaui itu. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Walaupun Dr. Richard bilang, saya mau sholat 3 rakaat deh. Nggak boleh, karena memang sudah 2 baku. Itu ibadah. Ini contohnya. Haji itu dikerjakan di Mekah. Nggak boleh kita haji di kota lain. Misalnya nggak boleh. Memang baku. Dalil menjelaskan. Selama ada dalil, baru kita kerjakan. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Nah, seperti itu. Tapi kalau bab muamalah berbeda. Dia halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Oke. Jadi dia semua boleh muamalah itu. Sampai nanti terbukti ada dalil yang mengatakan ini tidak boleh. Nah, itu pun dalam bab muamalah ini masih sangat terbuka. Bisa saja ada fatwa ulama, kalau dalam bab muamalah ya,
bisnis dan segala macam itu. Ada fatwa ulama mengatakan ini nggak boleh. Kita akan temukan di sini ada ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena dia bab muamalah. Dia masih sangat terbuka. Dia masih multi tafsir. Dia masih bisa dicari celahnya. Contoh misalnya, lahirnya perbankan syariah. Kenapa bisa lahir di Indonesia? Kenapa bisa lahir di dunia? Umat Islam mulai berpikir, kita kalau taruh di bank konven, lalu dikelola dengan cara riba, haram dong. Tapi kita nggak mungkin taruh uang kita di rumah. Kalau uang masih sejuta-juta mungkin bisa. Tapi kalau orang sudah miliaran, ratusan miliar, kan nggak mungkin. Penuh rumahnya misalnya. Atau mungkin dia terasa tidak aman. Perlu perbankan. Nah, ditariklah sistem perbankan itu, dicari celah mana ini yang haramnya. Oh, di sistemnya misalnya. Nah, dikemaslah dia secara syar'i. Keluarlah perbankan syariah. Keluarlah hotel syariah. Keluarlah asuransi syariah. Nah, itu kan semua kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh umat. Dalam bab muamalah, dia masih bisa dikemas. Beda dengan ibadah. Ibadah kita nggak bisa kemas. Ibadah itu sudah baku seperti itu. Kita nggak mungkin ubah. Dari masa Nabi sholat akan seperti itu sampai hari kiamat. Tapi bab muamalah mengikuti perkembangan. Nah, dalam masalah kripto misalnya, karena dia masih masalah baru, investasi baru. Dan dia sifatnya bukan ada benda di tangan kita. Ya kan? Kita investasi tapi kita tidak pegang. Kita tahunya, oh ini nilai saya sekian, nilai saya sekian. Itu yang jadi masalah tuh. Itu yang menjadi bahasan ulama sampai hari ini. Kalau sesuatu benda itu sektor real, ini uang saya, cash and carry, selesai masalahnya. Tinggal cari benda itu haram atau halal dijual. Kalau halal, ya sudah. Orang jual beli makanan, pakaian, sektor real, oke. Tapi kalau benda itu kita investasi, kita cuma disampaikan, oh sekarang berkembang uang kamu sekian. Kita nggak tahu. Itu satu berita gitu ya. Yang kita bisa saja benar, bisa saja tidak. Walaupun kita mengatakan, oh ini terkenal, ini sistem, ini punya perusahaan. Tapi kan bisa saja bodong, bisa saja masih ada celah itu. Bisa saja ada manipulasinya, bisa saja merugikan. Dia bisa naik tiba-tiba, bisa turun tiba-tiba. Dan kita kalau sedikit lengah aja, hilang misalnya. Nah ini namanya ada bab gharar. Gharar itu, dia selevel dengan riba. Oh, gharar itu gahar itu ya? Orang bacanya Beda. itu gharar. Enggak, lain. Gharar itu dia bisa merugikan satu dari dua pihak. Kapan transaksi dalam Islam itu dianggap bisa merugikan satu dari dua pihak? Misalnya saya tulis akad sama dokter, tapi saya lebih dominan, saya lebih diuntungkan. Itu bisa ada ghararnya. Dia harus la darar wala dirar. Tidak boleh merugikan, tidak boleh dirugikan. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan. Itu dasarnya dalam Islam. Oleh karena itu, celah-celah ini sama ulama masih dipelajari. Di mana pintu ghararnya bisa tertutup? Di mana kita bisa kerucutkan? Nah gitu. Gimana caranya supaya yang tidak real di depan mata, cuma kita ikutin perkembangannya, ini bisa terbuka pintu syar'inya, memang betul ada, dan seterusnya. Nah itu lagi terus dipelajari. Apakah gharar itu adalah ketika misalnya di Bitcoin ada istilahnya zero sum game? Jadi misalnya saya mendapat keuntungan dari kerugiannya Dr. Richard. Atau Dr. Richard mendapat keuntungan dari kerugian saya. Artinya itu kan sering banget dibahas. Itu apa sebabnya? Iya, misalnya dengan contoh misalnya saya nggak pengen agak teknis tapi lebih kepada ketika open posisi, ketika investasi di Bitcoin apa segala macamnya, misalnya berbeda posisinya. Dr. Richard lagi ngejual, saya ngebeli. Nah, sementara trennya ke atas. Kalau transaksi jual beli berbeda, itu terbuka pintunya. Iya, okay. Boleh nggak saya pada saat butuh uang, saya menjual produk saya, walaupun saya rugi. Itu hak saya boleh jual. Misal contoh sekarang saya dagang satu produk. Produk ini saya jual karena saya anggap menumpuk di gudang saya. Udahlah saya jual aja. Mungkin antum melihat, ini menguntungkan nih. Saya beli aja deh semua, saya borong. Tapi kan Ustadz dapat profit. Berarti kan sama-sama untung juga. Dijual tapi kan ada profit kan? Betul, makanya saya bilang kalau di bab ini nggak ada masalah. Kalau di Bitcoin itu di zero sum game-nya, Dr. Richard, di saat Dr. Richard rugi, open posisi misalnya kayak saham gitu ya. Misalnya market lagi ke atas, lagi naik nih. Lagi bullish, lagi bagus gitu perkembangannya. Dr. Richard ambil posisinya ngejual barangnya. Kami lagi ngebeli ke atas. Jadi Dr. Richard ternyata rugi, tapi mengambil keuntungan dari posisi dari... Yang mirip tadi saya katakan. Kalau di bab ini Allah alam saya tidak ada masalah. Karena mirip tadi saya menjual barang saya melihat barang saya ini kayaknya numpuk di gudang. Misal contoh sarung, menumpuk di gudang nih. Saya mau jual deh sarung ini. Nggak ada masalah. Antum melihat ini kayaknya menguntungkan nih. Saya borong aja semua deh. Nah ternyata bulan depan benar. Pas Ramadan, naik nih harga sarung. Antum untung. Ini kan seperti itu kurang lebih. Jadi saya seperti
kerugian saya merasa kalau saya tahan sampai Ramadan saya bisa dapat untung itu loh. Itu namanya bisnis. Itu ya risiko. Kayak kisahnya Abdurrahman bin Auf Ustaz ya, yang ketika jual kurma yang busuk gitu Ustaz ya. Ya bisa jadi. Tapi intinya sebenarnya kalau jual beli nggak ada masalah. Jual beli. Yang tidak boleh itu memang kalau kita sengaja manipulasi. Pak Ustadz, kan dulu dari kemarin saya belajar kan dengan Pak Ustadz. Bahkan dari pertemuan pertama kita entah 2 tahun yang lalu saya belajar, tidak ada hal yang baru di dalam agama Islam. Semuanya itu ya mengulang atau variasi kita bicaranya. Tapi ini enggak sih, menurut aku kripto, Bitcoin, dunia digital, kan dulu waktu zaman Nabi, YouTube nggak ada Pak Ustadz, Instagram juga nggak ada yang tahu bahwa yang punyanya itu orang Zionis, nggak ada yang tahu bahwa ada yang namanya kripto, koin dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang baru Pak Ustadz. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Karena gini Pak Ustadz, ada yang memandangnya bahwa ini haram, ada yang memandangnya ini halal Pak Ustadz. Kalau saya nggak tanya menurut lembaga ini ya Pak Ustadz ya, secara Islamnya sendiri memandang itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi tidak ada yang baru di sini. Maksudnya tidak perlu dikembangin. Tidak boleh dikembangin itu adalah dalam ibadah. Dalam ibadah. Batasannya itu. Karena ibadah sudah baku. Tadi kan sempat kita singgung tuh. Kalau ibadah dia harus baku. Tidak boleh kita kerjakan sampai ada dalilnya. Dan kalau sudah ada perintah dari Nabi seperti itu ya seperti itu. Dia baku. Sholat 5 waktu. Udah gak bisa kita buat lagi 6 waktu, 7 waktu. Jumlah rakaatnya 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, Isya 4. Kita nggak boleh nambah atau kita kurangin. Tapi kalau dalam bab muamalah, ini nggak berlaku. Bab transaksi jual beli, muamalah gitu ya. Itu terbuka sekali. Artinya boleh seseorang mengembangkan. Karena dia dasar kaidahnya halal sampai ada yang mengharamkannya. Sampai ada dalil mengharamkannya. Jadi makanya kalau kayak Bitcoin, kripto tadi, sesuatu yang baru muncul. Biasanya yang kami ketahui sebatas ilmu saya itu, pasti di awal akan pro kontra. Ada yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tidak boleh. Itu pasti. Sudah umum. Karena memang mungkin masih ditemukan oleh ulama yang mengatakan tidak boleh. Hal-hal yang menurut mereka masih mengganjal. Tapi karena dia bab muamalah sangat terbuka. Bukan mustahil. Mungkin bulan depan fatwa ini berubah menjadi boleh. Karena mereka menemukan celah. Oh ternyata bisa dikemas seperti ini. Saya kasih contoh tadi misalnya kan lahirnya perbankan syariah, lahirnya perhotelan syariah gitu kan. Karena mereka mengemasnya. Apa bedanya perbankan syariah sama perbankan biasa? Di akad-akadnya kan. Sekarang cara nyicil di bank konven, mereka bukan yang menghitung sebagai investasi. Mereka menganggap sebagai utang piutang. Sebagai contoh misalnya, saya mau beli mobil melalui bank konvensional yang pakai sistem riba. Apa yang mereka tulis akadnya? Si Khalid ini utang. Atau pihak instansi ini mengutangkan kepada si Khalid sejumlah ini. Karena utang piutang dalam Islam tidak boleh bertambah. Kalau bertambah jadi riba. Kalau utang piutang. Lalu bagaimana caranya supaya dia boleh? Dibuatlah sistem murabahah. Di perbankan syariah. Apa itu murabahah? Beli putus. Saya misalnya mau beli mobil, saya nggak ada duit. Saya bilang sama Dr. Richard, Dok, saya mau beli mobil 200 juta, saya nggak ada duit. Dr. Richard mau belikan nggak? Richard bilang, oke, saya belikan Ustaz. Tapi mobil saya misalnya. Ya dokter, Ustaz mau beli mobil saya, tapi Ustaz minta ke Dr. Richard. Oke, sekarang Dr. Richard bilang, saya beli buat Ustaz, tapi saya jual lagi Ustaz ya, 220 juta. Modelnya jelas, produknya ada, nilai yang dinaikkan pun jelas nih. Jadi Ustaz, dokter beli mobil saya dulu. Itu di riba gitu pada waktu itu Pak Ustaz ya, jelas. Akhirnya sekarang karena akadnya ini namanya murabah, beli putus. Saya setuju, oke dok. Tapi saya cicil 10 bulan ya. Jadi setiap bulannya 22 juta. Oke, setuju. Nah itu boleh. Jadi dia yang tadinya cicilan riba nggak boleh, dihilangkan ribanya yang disebabkan karena utang yang mengambil faedah, menjadi transaksi jual beli yang ambil faedah. Nah ini jadi boleh. Ini kan namanya dikemas. Makanya bab muamalah masih sangat terbuka. Kalau syubhatnya atau haramnya tertanggulangi, dia jadi halal. Kan gitu. Perhotelan, apa yang membuat haram? Oh, jual minuman keras. Oh, semua orang boleh masuk. Walaupun bukan suami istri, sehingga pelacur masuk sembarangan dan membuat kekacauan misalnya atau apalah gitu ya. Nah ya, hotel itu jadi tidak baik namanya atau citranya. Nah oke, perhotelan syariah datang membawa, oh yang datang harus bawa buku nikah. Kan gitu. Tidak boleh ada minuman keras, tidak ada diskotiknya misalnya. Jadi orang yang mau tenang-tenang aja masuk hotel ya masuk di syariah. Laku juga tuh kan. Jadi mereka kemas. Ada salah satu sahabat saya membuat perhotelan syariah. Terus saya kok waktu tablik akbar di kota beliau, saya nggak usah sebutin kotanya nama hotelnya, tapi yang jelas saya waktu tablik akbar, saya heran kok hotel itu penuh.
Pada waktu itu benar-benar syariah. Jadi sepanjang lorong kamar itu diputar ceramah. Sama tilawah Al-Quran. Di dalam kamar itu ada speaker, kita bisa kecilin, hilangin suara atau besarin suara itu semuanya ceramah ataupun Al-Quran. Jadi kalau orang non-muslim, dia tinggal hilangin volumenya, dia nggak dengar apa-apa. Tapi itu betul-betul gitu. Yang datang harus bawa buku akad nikah. Tapi saya kok hotel ini penuh. Dan uniknya, saya waktu mau turun tablik akbar ke satu masjid, rupanya ada orang non-muslim yang di lift. Betulan teman-teman dari orang China, tapi non-muslim. Sekeluarga, suami istri sama anaknya gitu. Saya lihat dari penampilan kayaknya non-muslim. Saya mengira begitu. Kayaknya saya turun lah, saya nggak ngomong apa-apa. Saya naik mobil pemilik hotel, saya tanya, di hotel antum ini ya, ada orang non-muslim yang nginap? Dia bilang ada, Ustaz. Loh, memang mereka pilih hotel syariah. Jelas-jelas di situ nggak ada khamar, nggak ada diskotik, nggak yang anggap hiburan gitu ya. Nggak ada perempuan malam gitu. Oh iya, pernah tanya nggak? Kenapa mereka pilih? Pernah. Bahasa mereka begini. Orang non-muslim ya. Saya kalau di hotel ini lebih tenang. Saya merasa lebih aman buat keluarga saya. Karena nggak ada pemabuk. Kalau mau tidur malam lebih enak. Musiknya nggak ada ribut-ribut. Nggak ada perempuan nakal yang bisa mengganggu, mungkin merusak nama baik saya atau keluarga saya atau anak saya kalaupun sudah bujang. Begitu bahasa mereka. Jadi ternyata memang ada pasarnya sendiri. Tinggal pengemasan jadi syariah. Nah, asuransi jadi syariah. Sehingga apa yang menjadi masalah di asuransi ini ditangani di syariah. Itu pun sebenarnya ini perbankan syariah, perhotelan syariah, asuransi syariah, dan yang lain-lain yang syariah-syariah ini yang lahir itu sebenarnya masih terus dipelajari untuk dimaksimalkan persentase jadi 100% halal. Karena masih terus berkembang. Akan ada saja produk baru keluar. Diperbaikin lagi. Nah itu bab muamalah seperti itu, Dok. Oke, Pak Ustadz, simpelnya kayak gini Pak Ustadz. Kita bahas kripto ini karena kan banyak sekali pemainnya Pak Ustadz. Dan anak-anak muda sekarang kan main kripto. Dan ini kan kita di bulan Ramadan Pak Ustadz. Tentunya kan kita juga pengen beriman kepada Allah lah Pak Ustadz ya. Ini sebagian ulama bilang haram. Sebagian ulama bilang halal. Bener ya? Kalau nggak salah. Ya. Bahkan MUI itu keluarin statement bahwa ini haram. Nah, kita harus pilih yang mana nih Pak Ustadz? Sebagai umat ini kita harus percaya yang mana nih Pak Ustadz? Boleh atau enggak Pak Ustadz? Selama sebuah hukum, sebuah kasus atau yang membutuhkan hukum, dan di situ masih ada perselisihan pendapat ulama, dan perselisihan ini berdasarkan dalil ya. Dalil itu wahyu maksudnya. Masing-masing punya argumentasi. Oh ini nggak boleh karena ayatnya ini, hadisnya ini misalnya. Terus yang mengatakan boleh, ini ayatnya, ini hadisnya. Masing-masing punya argumentasi. Kita masih bisa memilih salah satunya. Kita sebagai umat ini, kita punya keringanan. Perselisihan mereka ini membuat celah di mana kita bisa memilih. Kan gitu. Yang penting yang boleh, yang membolehkan, tidak membolehkan, dua-dua punya argumentasi. Bukan sesuai dengan hawa nafsu. Bukan orang yang mengatakan boleh hanya karena kebetulan dia bermain kripto juga. Enggak, memang dia tahu, dia pelajari, dia telusuri, dia bedah, lalu dia mengatakan, oh ini boleh menurut saya karena 1, 2, 3, 4, 5. Nah kalau itu ada ulama yang mengeluarkan seperti itu, kita sebagai kelas orang maaf ya yang bukan ulama, kita boleh berpegang pada salah satunya. Dan ada sebuah statement yang disampaikan oleh para ulama yang pernah kami pelajari ya. Ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan api neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat satu perbuatan kita tidak tahu nih halal atau tidak. Tanyakan kepada seorang alim. Dia berilmu tapi betul-betul alim ya. Kalau dia memberikan fatwa boleh, kita sudah aman dari api neraka. Karena dia memfatwakan. Nah ini menarik nih Ustadz. Ini berarti ada dua yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah apa tolak ukurnya bahwa dua argumen ini adalah dia yang pantas dibenarkan. Karena kan ada yang bilang enggak, ada yang bilang setuju. Nah, itu kan poinnya kan kita butuh indikasi kan. Karena bisa jadi mungkin orangnya salah-salah apa segala macam. Dan yang kedua tadi menyambung yang barusan Ustadz sampaikan adalah apa juga bagaimana cara memilih guru yang tepat gitu loh. Dalam artian bahwa ya oke saya setuju gitu. Itu kan semua juga ngaku Ustadz. Ya, Semua juga ngaku jawabannya Ahlussunnah. begini. Kita jawab dari sisi apakah kita ini penuntut ilmu atau kita awam. Beda nih sudut pandangnya. Oke. Kalau kita penuntut ilmu, benar-benar kita ini belajar agama, kita mau cari kebenaran, kita harus berpegang pada yang paling kuat dalilnya. Dari dua pendapat ini, betul-betul kita telusurin. Ini berdalil, ini berdalil. Pastikan mereka siapkan argumentasinya. Nah, di situ kita lihat lagi, kita telusurin lagi. Kita cari tahu lagi, gitu kan. Kita lebih banyak membaca buku-buku, mencari referensi, sehingga, oh ternyata yang paling kuat adalah yang membolehkan misalnya. Kalau kita menuntut ilmu. Tapi kalau kita orang awam, kita nggak tahu kita harus belajar di mana, ya sudah pegang salah satunya aja.
Oh gitu. Boleh ya Pak Ustadz berarti Ya, kayak gitu ya. tapi ingat ya, syaratnya selama dua-duanya punya argumentasi. Itu penting ya. Karena kalau salah satunya, ya misalnya boleh tidak boleh. Yang membolehkan ini hanya karena ikutin hawa nafsunya aja. Dia nggak ada argumennya. Ya. Nah itu nggak benar. Makanya saya dulu lama jadi dosen. Saya akan menilai positif makalah mahasiswa saya kalau dia betul-betul real penuntut ilmu. Gimana itu? Kalau misalnya diangkat sebuah hukum, jadikan makalah ya. Misalnya hukum menjual anjing dalam Islam. Boleh atau tidak? Dia harus mengangkat hukum ini secara real dibahas oleh ulama. Hukum yang membolehkan, hukum yang tidak membolehkan. Masing-masing argumentasi diangkat. Karena dalam hukum menjual anjing ini, kan anjing haram hukumnya dimakan dalam Islam. Tapi boleh nggak dijual? Nah, pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Argumentasinya karena dia haram dimakan, haram juga nilainya. Ada dijelaskan dalam hadis seperti itu. Kan? Nah, pendapat yang mengatakan boleh, itu adalah Abu Hanifah, salah satu ulama mengatakan begini. Boleh tapi batasannya adalah anjing yang boleh digunakan. Seperti contoh anjing yang dipakai berburu. Karena dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5, di ayat 4-nya, itu dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Kita misalnya menembak nih, berburu. Lalu kita suruh anjing pemburu itu untuk mengambil. Dia bukan memakannya, dia cuma digunakannya. Ini boleh dipakai jasanya. Nah, kata Abu Hanifah, karena boleh dipakai jasanya, maka dia halal untuk dijual. Khusus anjing ini, bukan anjing untuk dimakan. Atau anjing yang digunakan untuk menjaga peternakan. Misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini ada perselisihan pendapat ulama. Seorang penuntut ilmu yang benar, dia akan angkat kedua pendapat ini real sebagai karya ilmiah. Dia boleh setelahnya mengatakan, hemat kami adalah pendapat yang paling kuat yang tidak membolehkan. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang benar. Kalau seseorang menulis karya ilmiah lalu kemudian dia langsung mengerucut ke satu pendapat. Saya sekarang bicara lingkup bab muamalah ya. Kalau bab ibadah kita sudah baku tadi. Maka dia ngerucut nih. Saya pokoknya taunya ini nggak boleh. Selesai. Menurut dia. Dia nggak mau. Subjektif. Nah, maka akhirnya ini akan membuat umat ini tidak bisa menerima perselisihan pendapat yang harusnya bisa menjadi khazanah umat. Oke. Gitu. Harusnya kan ini memperkaya kita dong. Objektif, iya. Boleh atau tidak boleh gitu. Asal ingat ya, batasannya dua-dua punya argumentasi. Nanti bagian akhir saya akan lebih dalam kita bahas tentang halal dan haram menurut lembaga Pak Ustadz. Tapi saya pengen protes dulu Pak Ustadz. Ini bukan protes dengan Pak Ustadz sih sebenarnya. Kan saya ada baca, dan sebenarnya dari 2 tahun yang lalu saya sudah tahu bahwa kripto itu haram. Tapi saya main kripto, tapi hanya sebagai investasi, saya nggak trading sih. Kalau menurut saya kripto itu nggak ada bedanya dengan saham, nggak ada bedanya dengan perusahaan juga. Jadi kita membeli perusahaan ya ketika supply and demand, ketika harganya permintaan lagi tinggi, harganya tinggi, ketika permintaan rendah, harganya juga jadi rendah seperti itu punya ya. Kalau menurut saya, kalau kripto memang haram, kan alasannya saya ada baca tuh, alasannya ketidakpastian, tidak ada bentuk, dan lain sebagainya. Ketidakpastian saham juga nggak ada yang pasti kok. Nggak ada perusahaan yang pasti naik, nggak ada perusahaan yang pasti naik. Tapi saham diperbolehkan. Ya, tahu gitu saham juga harusnya dilarang gitu ya? Iya, kalau misalnya tidak ada bentuk, e-wallet juga tidak ada bentuk. Kita juga tidak melihat fisiknya kayak gitu punya. Tapi e-wallet diperbolehkan dan ke depan ini akan jadi salah satu mata uang yang sangat digunakan seperti QRIS dan lain sebagainya. Nah, gimana sih kita ngelihat ini Pak Ustadz? Karena saya aja yang muslimnya itu SD aja Pak Ustadz bisa mendebatkan hal seperti ini. Tapi kan ini kan sudah ada lembaga yang sudah patok Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Pertanyaan tajam Ustaz. Jadi Bitcoin sekarang berapa dokter punya portofolio? Lagi rungkat. Sama lagi. Lagi turun di bawah. Nanti kita share lagi ya. Ada Ustaz. Nanti kita pikir-pikir dulu boleh share apa enggak ya. Kita tanya dulu ya nanti. Kita ajarin Pak Ustadz main berkripto ya. Lagi murah Ustaz harganya? Kalau saya insya Allah tanpa diajarin saya pasti akan pelajari. Karena itu kan kebutuhan umat. Tetapi untuk mengambil satu kesimpulan, apa yang harus kita lakukan? Sementara ada lembaga yang mengharamkan. Apakah kita ikut haram atau tidak? Saya sudah tadi memberikan gambaran. Kalau saya pribadi, saya tidak akan tergesa-gesa menghakimi satu kasus. Sebelum berjalan dulu waktu. Karena memang ulama masih mempelajarinya. Bisa saja misalnya satu lembaga mengharamkan sekarang, bisa saja dia menghalalkan satu waktu nanti. Oh berubah fatwanya Ustaz? Bisa. Oh oke. Beberapa majelis fatwa mengubah.
Perubahan yang tadinya haram menjadi halal. Itu bisa. Apalagi dalam bab muamalah. Makanya dalam pendapat misalnya Imam Syafi'i. Ada pendapat Imam Syafi'i yang lama, ada pendapat Imam Syafi'i yang baru. Imam Ahmad, ada 2 pendapat lama, pendapat baru. Ada begitu. Karena memang dengan berjalannya waktu ternyata ditemukan, ada dalil yang lebih kuat. Oh, kontemporer. Iya, contohnya. Oh, iya. Makanya dari tadi saya awal mengatakan dalam bab muamalah ini masih sangat terbuka. Nah, sebenarnya begini aja. Kalau sosok seperti Dr. Richard, misalnya baru masuk Islam, saya masih bingung nih, saya tidak tahu harus berargumen yang mana. Ya saya bilang tadi, caranya kita posisikan diri di mana nih? Kita penuntut ilmu kah atau kita orang awam kah? Penuntut ilmu, kami sarankan tidak tergesa-gesa investasi di situ. Ya udah, dia sabar aja sampai fatwa membolehkan. Toh dia masih banyak sektor lain yang bisa bisnis kan? Karena dia ini penuntut ilmu. Dia mau menekuni benar-benar, dia tenang, baru dia investasi. Itu benar. Karena itu sifat tenang, itu adalah sifat yang dipuji oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Ahnaf bin Qais, radhiyallahu anhu, itu orangnya Nabi puji. Nabi mengatakan, ada 2 sifat dalam dirimu yang paling Allah cintai. Apa itu? Ketenangan. Tenang sekali orangnya dan tidak tergesa-gesa. Jadi dia dewasa banget. Kalau ada apa-apa, dia tenang dulu, dia cerna dulu, baru dia ambil kesimpulan. Tidak buru-buru ngomong, tidak buru-buru bersikap. Semua begitu dah. Tidak buru-buru menyimpulkan. Itu salah satu sifat kedewasaan. Biasanya orang itu kalau di kampus itu level-level profesor. Karena mereka tuh sudah punya pengalaman, udah sekian tahun, puluhan tahun ngajar, sudah menghadapi banyak mahasiswa, berbagai macam karya ilmiah. Nah, itu baru kemudian mereka bisa sampai pada level itu. Kalau bela diri itu sudah sampai masternya biasanya. Apa yang dilatih? Bukan lagi jurus. Bagaimana mengontrol emosinya. Kalau orang baru belajar 1-2 jurus, biasanya cari masalah di jalanan tuh. Tapi kalau sudah master, kadang-kadang orang tidak tahu. Nanti betul-betul kalau sudah darurat baru dikeluarin. Nah itu kan poin. Jadi betul-betul kalau saya melihat penuntut ilmu itu tidak usah tergesa-gesa. Orang ilmuwan lah, orang ilmiah, orang yang berakal, tenang aja dulu. Karena ketergesa-gesaan dalam masalah ini akhirnya menarik modal dari sini, paksakan taruh di sini, ini beresiko. Resikonya pun dia masih reka-reka. Orang serekan sama dia pun masih menerka semuanya. Oke, kenapa kita nggak tenang aja? Melihat kondisi dan keadaan stabil, oke baru kita investasi. Kita mengambil dari pengalaman orang sekian tahun, gitu kan? Atau yang sudah banyak gagal, kita jadi tiba-tiba sukses. Saya kasih contoh gini dok, saya waktu buka travel, Uhud Tour ini, saya bilang sama teman-teman di manajemen, SOP saya yang pertama adalah, saya mau kalian mencari travel yang paling sukses di haji dan umroh. Itulah langkah pertama kita. Misalnya ada travel nih, sudah 15 tahun dia, 20 tahun dia sudah jalan, sudah berhasil dia. Saya mau Uhud Tour ini berjalan hari pertamanya di hari ke-20-nya mereka. 20 tahunnya mereka. Jadi contoh misalnya perlengkapan jemaah, maskapai yang dipakai, bagaimana akadnya dengan maskapai, perhotelan yang dipakai di sana, tim handling yang dipakai, semua saya pakai yang mereka pakai sekarang. Sehingga kegagalan mereka 20 tahun itu sudah saya lewatin. Nah itu kedewasaan. Itu kalau orang mau betul-betul berakal dewasa ya. Tapi kalau posisi kita orang awam, ya udah deh, duit saya numpuk, saya nggak tahu mau ngapain. Orang ikut, ya udah saya risiko aja nggak apa-apa, untung rugi, oke deh. Oke, anggap diri kita awam sekarang. Kita ambil lah fatwa tentang orang yang membolehkan. Ya udah, begitu aja sederhananya kan. Jadi kita nggak usah mengerucut kepada kita. Ini gimana nih? Kita menghakimi lembaga yang mengharamkan atau kita mau mendukung pendapat yang membolehkan. Kita akan kerepotan. Lebih baik kita ambil posisi kita di mana nih? Oke. Yang pertama atau yang kedua? Kalau saya Pak Ustadz ngajak Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz kita investasi di Bitcoin Pak Ustadz. Saya berada di kelompok pertama nih. Jawaban Pak Ustadz? Tenang, lebih tenang, Ustaz. Ya, saya akan. Tapi kalau tenang nanti 1,8 sudah Pak Ustadz. Udah terbang, Ustaz. Oke, sebentar. Masuknya ya. Sudah to the moon. Saya aja 100.000 itu. Pertanyaan saya sekarang, boleh turun nggak? Hah? Bisa turun nggak? Bisa. Selesai. Dia bisa turun. Kalau gini, kalau alasannya seseorang gini, kalau saya, kenapa buru-buru beli baju itu? Lagi diskon. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak diskon yang cuma pakai masa? Nggak ada. Diskon sekarang habis, dia akan buka diskon lagi. Mau diskon memanggil konsumen kok. Makanya ada swalayan tulis spanduk, diskon 50% sampai rusak tuh spanduk. Dia taruh situ terus ya? Iya. Pasti Tapi akan ada lagi ya. itu nggak ada diskon. Iya Nggak, sih. tapi akan gini loh. Mungkin sekarang kita berpikir, karena kondisi keuangan kita nih, nanti dia akan tembus angka sekian, nanti saya susah loh. Belum tentu dok. Mungkin di saat dia naik, kita lagi banyak untung, lagi banyak uang. Kita dengan mudahnya bisa masuk. Contoh misalnya, Dr. Richard mau beli rumah.
Harga 2 miliar. Waktu itu kebetulan uang kita nih 1,5 miliar. Wih, ini rumah, saya tinggal cari 500 juta, saya akan milikin nih. Sayang banget kalau saya nggak beli. Nanti naik nih. Kalau saya nggak beli sekarang, nanti tahun depan saya mau beli, orang sudah milikin, pasti dia jual 2,5 miliar. Kalau orang berpikiran begini, pastikan dok dia akan tergesa-gesa. Sekarang, biarin aja orang beli dulu kalau kita tidak mampu. 2,5 miliar tahun depan, bisa saja saya tahun depan dapat untung saya sudah 3 miliar uang saya. 2,5 miliar jadi kecil dong. Luar biasa ya, saya suka dengan Ustaz Khalid Keren, Basalamah. 3 kali saya pojokkan, beliau tetap tidak menjawab. Nanti yang sesungguhnya. keempat saya maksud. Pak Ustadz, kita pindah Pak Ustadz. Kita lewatkan kripto. Itu memang luar biasa Pak Ustadz. Aku ngerasa Ustadz Khalid keren. Belum kejawab dok. Memang sengaja dia nggak mau jawab, jangan Oh kalau gitu, paksa. ya. Tapi kalau kondisi kayak saya, terakhir mungkin ya sebelum pindah ke topik yang berikutnya. Kalau kondisi sekarang misalnya saya ambil fatwa yang membolehkan. Tadi kan Ustadz kan bilang kan tentang 2 hal kan. Oke lah, berarti di sini kita beda kubu misalnya. Dan saya suruh pelajari betul-betul white papernya, segala macamnya. Bagaimana cara proses penambangannya, bagaimana cara blockchainnya, dan seterusnya lah. Ini versi saya Ustadz ya. Akhirnya saya mengambil pendapat yang memfatwakan, misalnya ulama atau ustadz-ustadz terkait atau segala macam sambil boleh. Nah, dalam hal ini kondisinya seperti apa Ustadz? Misalnya dalam saya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya sampai detik ini misalnya karena memang ya kita open aja lah. Pertama kali saya buka depan Ustadz, saya holder Bitcoin gitu. Nah ya kan, nah itu seperti apa Ustadz? Jawabannya tadi, jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Oh, harus ada tengah-tengahnya. Iya. Anggaplah ada nih Kalau sekarang, sudah ada yang tengah-tengahnya. memfatwakan, ada yang membolehkan, antum percaya kepada orang itu, dia layak punya kapabilitas pantas, selesai. Gitu cara masuknya dong. Enggak, gue tuh Itu kebetulan teman Ustadz juga kok. Ya, gue tuh sudah dari episode 4 gue sadar. Iya makanya. Kenapa gue senang Ustaz Khalid Basalamah? Karena Prinsip. beliau prinsipnya Wih. adalah Islam asli, Itu. bukan pendapat pribadi. Lah memang kemurnian Islam yang dicari. Beliau itu berdasarkan ilmunya itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Makanya tahun ini aku luar biasa banget belajar dengan beliau. Pak Ustadz, saya pengen tanya pusat emas Pak Ustadz. Emas, tadi saya baru belajar dapat ilmu baru bahwa emas itu haram kalau dipakai untuk laki-laki ya Pak Ustadz ya. Kalau wanita nggak? wanita bebas. Wanita bebas, oke. Pak Ustadz, pertanyaan saya kayak gini. Sebenarnya emas ini nggak ada beda dengan kripto Pak Ustadz. Cuma bedanya emasnya ada fisiknya, tapi sekarang ada emasnya juga yang non fisik ya. Ada di Ada juga aplikasi yang emas pasti non fisik perbankan ada. yang juga nggak jelas juga Pak Ustadz, bisa naik, bisa turun, Nah, bisa. kalau di emas dok, kalau tidak ada fisik nggak boleh. Oh, Ya, karena kata Nabi SAW, emas itu dan perak, ya dan biyat. Harus tangan dengan tangan. Itu mithlan bimithl, serupa. itu udah jelas kalau emas. Iya, Emas yang digital nggak boleh. nggak bisa. Oh, tapi kan ada di sebuah aplikasi, sebuah bank syariah, ada emasnya kita transaksi lewat digital saat itu juga. Jadi nggak berubah, kita pesan di pagi gitu ya, nggak bayar di sore karena memang kenaikannya berubah-berubah harganya. Tapi emasnya kalau mau diambil ada Ustadz. Ada di boxnya misalnya, di lokernya misalnya, itu gimana Ustadz? Jadi suatu saat kita mau ngambil fisiknya ada. Tapi memang transaksinya memang emas digital gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kenapa dinamakan emas digital? Kalau ada fisiknya nggak usah namakan digital. Tapi transaksinya kan ada di aplikasi tersebut maksudnya. Oke, kalau itu cuma wadah, Ya wadahnya aja. nggak ada masalah kalau wadahnya. Tapi masalahnya kalau dibilang emas digital, bayangkan ya, kata-kata ini, emas digital, berarti emas tidak ada fisiknya, fisiknya Tidak fisiknya, digital. oke. Makanya contoh gini, ada beberapa perusahaan pernah datang ke saya nawarin gini, Ustadz, mau nggak investasi di emas Ustadz? Nanti Ustadz bayar 10.000 US misalnya, habis itu Ustadz kami kasih password, Ustadz tinggal ikutin perkembangan, kayak trading itu. Naik turun nanti kita tinggal ikutin nanti kalau lagi tinggi. Itu emas digital. Dia masa nggak ada fisiknya. Iya, betul. Iya ada. Nah, Memang itu- ini sering itu- dipakai sama itu- kawan-kawan itu- forex misalnya. Nah itu tidak boleh, kenapa? Karena nggak ada fisiknya. Nggak- Kenapa Pak Ustadz? Hah? Kenapa tidak boleh? Tapi kalau emas asli, pelan-pelan Pak Ustadz ya. Kalau emas asli, beli, jual boleh. Selesai. Halal. Laki-laki doang yang nggak boleh pakai. Pakai, tapi boleh jual ya. Simpen boleh. Boleh. Investasi boleh. Ya, sekarang kalau beli, tentu kan kalau laki-laki, kalau mau investasi, emas batangan dong. Iya. Jangan cincin emas gitu kan. Cincin emas tapi disimpan. Boleh dong. Boleh saya, tapi untuk apa disimpan? Investasi. Bukan. Karena kalau Buat cincin. pasangan? Lain. Kalau buat istri sudah selesai. Buat perempuan halal. Oke. Tapi kalau mau investasi, ya sudah emas batangan. Yang si fisiknya memang nggak ada. Kalau cincin emas, bisa saja satu waktu kita coba. Bisa saja kita mau, masih ada celah. Oh kebetulan saya ketemu sama semua pengusaha pakainya cincin emas. Saya kayaknya kalau nggak pakai, kayaknya saya bukan level mereka. Kan jadi ada godaannya. Sementara memakainya bagi laki-laki kan lebih baik jangan. Oke. Ada namanya bab haram dok. Dalam Islam tidak boleh disentuh. Ada namanya bab syubhat. Syubhat itu samar. Boleh nggak sih? Nah Nabi bilang gini.
halal sudah jelas, haram sudah jelas. Di antaranya ada yang syubhat, samar nih. Boleh nggak sih? Kata Nabi apa? Siapa yang menyelamatkan diri dari yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan diri dan agamanya. Aman dia udah. Siapa yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia masih ragu boleh nggak sih? Dia jerumuskan dirinya pada yang haram. Lebih dekat kepada haram, karena belum tahu. Kecuali tadi sudah ada fatwa, ada satu orang yang kita percaya kapabilitas ilmunya sudah oke. Oke, silakan. Gitu. Oh, kalau saya sama istri bagi dua Ustaz mindset investasinya. Misalnya kalau emas ya kategori ini, dalam hal ini adalah saya yang batangan, istri perhiasan. Tapi suatu saat mungkin nantinya bisa dijual. Nggak, sebenarnya bukan itu ada berarti, masalah Ustaz ya? Tidak apa-apa. Cuma yang laki-laki masalahnya kalau laki-laki mindsetnya adalah dia buat pakai. Kalau laki-laki, tadi kan dokter Richard tanya investasi. Iya. Maka saya memberikan masukan. Bukan berarti laki-laki tidak bisa investasi. Misalnya dokter Richard mau buka toko emas. Terus harus jual cincin kalung. Boleh saja. Oh itu boleh? Boleh. Yang tidak. Orang Islam berdagang emas boleh? Boleh. Yang tidak boleh menggunakan? Menggunakan. Iya. Okay. Misalnya dokter Richard beli cincin emas terus pakai. Nah gitu itu yang tidak boleh. Oke. Kalau kalian pengen jual emas, silakan jual di pusatmas.id. Wah, mantap. Saya misalnya Punya teman emas, kita kan? Iya, punya Koenru. Jadi misalnya saya punya emas nih banyak apa segala macamnya. Wah, emas lagi bagus harganya naik. Berarti saya langsung ke pusat emas, jual dapat cuannya bisa kita nikmatin Ustaz ya. Ya, dan itu enaknya kalau kalian jual di pusat emas, itu kalian nggak ada surat bisa jual. Kalau cincin kalian atau perhiasan kalian patah, kalian bisa jual di sana. Dan dia punya alatnya untuk ngukur berapa gramnya itu, dan dia benar-benar real dan bisa dijual sesuai dengan harga saat itu juga, dan dia jamin juga dia akan jual kasih harga yang paling tinggi. Kalian semuanya pengen jual emas dengan rasa aman, silakan ke pusatmas.id. Pak Ustadz, kalau digital sekali lagi itu haram. Digital Apa masalahnya Pak Ustadz? Kan sama aja. Ya, karena nggak ada wujudnya dok. Ya kan nggak ada wujudnya khawatirnya itu. Kan sekarang modern Pak Ustadz. Bukan. Kan tidak real dok. Artinya dokter bisa dirugikan. Dokter taruh uang nih. Sekarang ngikutin perkembangannya. Terus tiba-tiba ambruk, hilang semuanya. Saham juga nggak ada wujudnya Pak Ustadz. Masa saham dia tidak ada produknya perusahaan itu? Iya, kalau saham itu Ada maksudnya produk. ada di misalnya perusahaan-perusahaan yang Perusahaan yang punya sektor real. iya, makanan, fast food itu kan ada ayamnya Ada dok. fisiknya. E-wallet. Mhm. E-wallet nggak ada fisik Pak Ustadz. Seperti apa tidak ada fisik? E-wallet nggak ada fisik Pak Ustadz, duitnya nggak ada. Coba dijelaskan ke saya dulu, saya belum tahu itu. E-wallet tuh kayak gini Pak Ustadz. Ada satu dompet Pak Ustadz. Dompet ini di dunia maya. Kita taruh nih duit nih, misalnya kita 1 juta nih taruh di sini nih. Ini bentuknya e-wallet. Jadi dia dalam bentuk kartu kayak gitu punya. Jadi kita tinggal tap kurang. Kita bisa transaksi dengan menggunakan e-wallet itu. Oke. Kayak Sekarang botol kalau- juga gitu kan. Oke, sekarang kalau kita investasi di emas, kita taruh uang kita nih, digital, kita tidak ada fisiknya. Beda sekali dengan itu dok. Kapan dokter bisa pakai emasnya? Nggak bisa kan? Harus Kita- dijual. Iya, jualnya itu bukan jual emasnya, dia kayak bayangan. Kalau ini kan kita pakai nih kayak etol, kayak segala macam kan, kita isi nih. Terus kita bisa pakai setiap saat. Kita beli fisik barang. Tapi kalau banknya Kita itu pakai rungkat jasa gimana Ustaz? tol, kita pakai Iya. transaksi di supermarket, masih oke gitu. Iya, kalau banknya rungkat kan uang kita hilang juga Ustaz. Ya itu kan bisa, tapi Atau kabur dia. bukan. Ya. Kalau mungkin- alam ya kayak gitu. Ya itu kecil sekali anunya, persentasenya itu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang seperti ini banyak sekali udah bodongnya yang sudah terbukti ya. Banyak yang bodong gitu. Oke, walaupun emas digital ini dari yang benar-benar terpercaya tetap haram secara Islam ya Pak Ustadz ya? Ya, kita sekarang bicara hukum ya. Iya, Islam. Jadi saya ingatkan kembali dok, setiap kali kita berbicara di setiap episode kita, tolong di garis bawahi kita tidak menyinggung siapapun. Kita akan nyebutkan nama individu, kita tidak menyebutkan nama instansi, kita sedang bicara lingkup hukum. Dan siapapun yang kebetulan memang ternyata berkenaan dengan apa yang kita bahas, dan dia tidak bisa terima, itu hak dia, dan dia boleh menanyakan kepada siapapun. Lingkup kita adalah ruangan bahasan kita ini. Yang merasa nyaman, alhamdulillah. Yang tidak terima, itu hak dia. Kita nggak akan memvonis orang itu salah karena tidak terima apa yang kita sampaikan, tidak. Tapi karena ini sebatas saya ditanya, saya jawab sesuai apa yang saya tahu. Ya, kalau saya mencari amannya buat saya secara hukum agama. Karena kan kita ini, dok, salah satu rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita ini yakin kita akan meninggal dan akan dibangkitkan dan akan dihisab. Amal baik akan kita terima, amal buruk akan kita dihukum gitu ya. Nah, bagaimana seorang muslim meninggal? Kalau saya sering bahasakan itu, membawa 2 hal dan jangan membawa 2 hal.
Membawa dua hal itu adalah membawa amal soleh, sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, dan membawa teman-teman yang baik, teman-teman soleh. Karena kalau dia berhasil lolos di timbangan amal hari kiamat, dia bisa tolong kita. Bahasa agama kita syafaat, pertolongan. Jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan jangan bawa musuh. Karena kalau kita bawa dosa, nah kita haram nih, tapi nggak apa-apa deh. Nanti aja urusannya. Ini bahaya nih, karena ada konsekuensi hukuman. Atau teman-teman yang buruk nih, atau musuh. Musuh ini kayak misalnya tiap hari bangun, kita cuma tahu cari berita gosip siapa nih yang baru lagi. Atau kita cari siapa lagi nih yang mau ditipu gitu kan. Atau manipulasi apa lagi yang saya mau buat di bisnis atau di perusahaan. Nah ini banyak musuhnya nih, bahaya sekali. Ini kan akan menuntut di hari kiamat. Nah seperti itu. Oke. Pak Ustadz, kalau asuransi Pak Ustadz, saya baru baca katanya asuransi itu haram ya? Asuransi ya. Jadi menariknya ada sekarang asuransi syariah juga, Ustadz. Sebenarnya ini sekalian mau saya tanyakan juga. Jadi ada dua, Dok. Memang asuransi konvensional sama asuransi syariah. Yang pertama asuransi konvensional ya memang kita nggak sakit, kita nggak tahu gimana, ya pokoknya harus nyicil tiap bulan. Karena udah dipatok tuh. Jadi 1 juta setiap bulan, 1 juta preminya apa segala macamnya gitu kan. Asuransi itu haram kenapa sih? Nah itu dia. Kalau yang kedua ada juga yang katanya syariah, Ustadz. Syariah tapi di situ basicnya tahun. Jadi untuk kita tolong menolong dalam untuk membantu orang sakit. Poinnya kalau misalnya tadi pertanyaan Dr. Richard, apakah memang diharamkan gara-gara kok kita belum tahu sakit, kok seakan-akan kita lebih mendahulukan Allah gitu loh. Oke, Mungkin itunya kali. Gini saya jelasin. Sekali lagi ya, kita bukan membahas ini menyinggung siapapun ya. Saya sedang ditanya, saya jawab. Asuransi itu, Dok, dia menjual ketakutan orang. Ya kan? Sekarang gini, nanti kalau kamu rawat nginap, nanti kalau mobil kamu tabrakan, nanti kalau rumah kamu rusak, kan gitu ya. Sesuatu yang membuat manusia takut sehingga dia mau bayar. Benar gak? Sekarang pertanyaan sederhana. Dokter sekarang maaf, umur berapa dok? 40. 40. Berapa kali dokter masuk rumah sakit? 1 kali. 1 kali. Terus untuk apa asuransi kesehatan? Rawat nginap. Masalahnya itu, dari 40 tahun kita baru 1 kali masuk rumah sakit. Sekarang dokter sudah pakai mobil misalnya. Bayar asuransi, ores. Berapa kali dokter tabrakan? Persentasenya kecil sekali kan? Mungkin setiap dari kita beli mobil, kalau orang itu telaten, dirawat, dia oke ikuti peraturan. Ada orang bahkan tidak pernah tabrakan. Tapi masalahnya premi tahunannya jalan terus. Kan ini saya jelasin dulu ya. Kan tadi pertanyaan kenapa asuransi itu tidak boleh. Ini termasuk semua asuransi ya? Semua Sebentar. asuransi mobil juga? Ya, Asuransi rumah juga? Jiwa? sebentar. Belum selesai. Kan sekarang kita Kaget. kita Sabar, Loh, tenang, Dok. sekarang kan tadi Akh Dery bilang ada syariah, ada konven kan. Nah, kenapa bahasan ulama tentang masalah asuransi ini menyorot sekali? Karena masalah itu menjual ketakutan orang. Ditakut-takutin gitu loh. Nanti kalau rumah kamu kebakaran, nanti kalau mobil kamu tabrakan. Jadi itu yang dijual. Sehingga orang kena takut, oh ya kalau saya tabrakan, gini segala macam. Jadi orang karena itu mengeluarkan uangnya. Yang kedua, di asuransi konven ini, apa yang dokter bayar, ini kalau tidak komplain, misal kita bayar asuransi mobil ores. 1 tahun misal, contoh ya angka 5 juta. Sekarang 1 tahun kita nggak tabrakan. 5 juta itu kemana? Diambil untung asuransi dong. Hilang. Dokter dirugikan nggak? Kan mobilnya nggak ketabrak. Rugi. Itu namanya gharar. Ya tapi kan jual beli biasa seperti itu. Itu bukan jual beli. Dokter harus dapat manfaatnya. Sekarang begini, kalau mau real, harusnya kan dokter tawarin jasa nih, saya punya asuransi mobil. Ustadz mau nggak masukin? Oke, saya tanya, saya bayar berapa? 5 juta 1 tahun. Itu apa dok saya dapatin? Oh kalau Ustadz tabrakan atau Ustadz ditabrak. Pertanyaan kalau saya tidak ditabrak, kalau saya tidak menabrak gimana? Ini masalah ini. Bayaran saya kan untuk ini. Ya kan? Untuk ini kan. Kalau mobil Ustadz hilang, kalau mobil saya tidak hilang. Nah ini kan butuh jawaban nih. Kalau saya tidak hilang gimana? Itu kemana uang saya itu? Untuk apa? Dia untuk perusahaan dong. Loh, saya belum dapat manfaatnya dong. Mobil saya belum hilang. Ya, tapi kan kalau Pak Ustadz numbur ada apa-apa kan Pak Ustadz dapat manfaatnya lebih. Nah, itu masalahnya. Kalau ada apa-apa, ini masih samar.
Itu yang dijual oleh asuransi Saya itu. tidak terima. Panas. Saya tidak terima. Gini Pak Ustadz. Sebentar. Makanya aku bilang ini Sebentar, episode kalau paling misalnya panas dibalikin nih. gimana Ustaz? Sebentar, Dibalikin uangnya. sebentar. Ini belum selesai, Oh iya, sabar. panas. Salaman dulu mungkin. Sebentar. Bukan. Enggak, kita kan Dr. Richard kan mau belajar Iya. dan mau tahu kan kenapa. Kan saya ditanya tadi kenapa. Iya. Ini jawabannya dong. Dan orang kalau tanya kenapa mau belajar harus siap untuk menerima Siap, dulu. saya siap. Jangan Tadi Anda bilang nggak terima salah katanya, satu Dok. ciri penuntut ilmu nggak bantah dulu. Siap. Wah, berat. Kena deh gue. Sebentar, karena kalau seorang dosen menyampaikan, saya bukan katakan saya dosen, tapi kalau seorang dosen menyampaikan materinya 50 menit nih, setiap 5 menit dipotong. Kok begitu Prof? Dia akan keluar dari kelas, saya yakin. Siap Pak Ustadz. Bukan, soalnya dia akan bilang, ini belum tuntas loh. Mungkin di endingnya nanti si mahasiswa akan paham, kan gitu. Sekarang kita masih membahas apa sebabnya. Asuransi ini jual apa sih sebenarnya? Dan kenapa disoroti oleh para ulama? Karena itu, masalahnya yang dia jual ini, orang belum dapat manfaatnya, dia sudah ambil keuntungan tersendiri. Satu sisi. Sisi yang lain, kalau sampai ada orang yang komplain, misal, saya bayar 5 juta ores mobil saya. Dr. Richard sebagai asuransi. Dr. Richard menjanjikan akan mengembalikan harga mobil saya 75%. Ya nggak? Kan begitu asuransi umumnya kan? Saya bayar 5 juta, mobil saya harga 200 juta. Sekarang kalau mobil saya hilang, apakah itu benar hilang atau saya pura-pura hilang kan? Misal contoh. Dr. Richard harus bayar 75%. Dirugikan nggak? Dirugikan. Itu gharar namanya. Itulah gharar dalam Islam. Tidak boleh merugikan oleh dua pihak. Saya dirugikan kalau saya tidak komplain, hilang duit saya. Kalau saya komplain, Dr. Richard dirugikan. Lebih besar daripada uang yang saya setorkan. Nah ini masalahnya di sini nih. Itu sebabnya ulama sorotin. Ngapain harus seperti ini? Orang tabrakan aja jarang. Orang dirawat aja jarang. Ada teman ayah saya begini dok. Ini nyata-nyata. Dia ikutkan mobilnya asuransi ores. Setiap akhir tahun dok, dia pecahin kaca mobilnya. Ayah saya lihat sendiri. Dia rusak di bawah dia. Tetap ayah saya tanya, kenapa? Ya saya rugi dong. Gitu. Ada orang, ini baru satu efek ya. Efek yang lain nih. Sekarang dokter komplain nih. Mobil saya ditabrak. Bukankah setiap komplain itu bayar lagi 200.000? Iya. Bener gak? Iya. Kenapa harus bayar lagi? Nah saya sudah bayar awalnya. Wah. Mana hak saya? Kenapa harus bayar? Per titik 200.000. Per kejadian. Bener gak? Tanda-tandain. Iya. Tanda-tandain. Sekarang ini melahirkan permasalahan baru dalam hukum syariat. Apa itu? Kalau Dr. Richard misalnya tabrakan nih, tergores sedikit. Ah malas deh ke bengkel. Gores lebih banyak. Bukan. Ditunggu akumulasi dulu. Nanti tabrakan. Sampai ke bengkel bisa saja bohong kan. Ini kabar kejadian. 1 kali tadi motor tabrak sini di sana. Lo bener loh. Terjadi. Atau dia negosiasi sama bengkel. Dia bilang gini. Nih saya mau cek mobil saya semuanya utuh kembaliin baru. Bengkelnya bilang gini. Ini ingat ya, saya tidak bicara tentang tapi ini terjadi loh. Iya. Itu terjadi. Bengkel bilang Real, gini. Pak Ustadz. Sebentar, bengkel bilang gini. Udah gini aja, kamu tulis 3 komplain aja. Saya bersihin semua satu mobil. Dibuatlah rekayasa data yang dirugikan asuransi. Itu yang terjadi. Akhirnya keluar banyak rentetan hukum yang harusnya tidak perlu ada. Saya kebayang. Sekarang gini. Di kesehatan juga kayak gitu berarti. Oke, sederhananya begini. Kalau saya tidak ikut asuransi, saya ikut peraturan, saya jaga harta saya, mobil saya nggak tabrakan. Kalau satu waktu misalnya diserempet orang, saya ke bengkel, tinggal saya bayar. 800.000, 1 juta, oke, selesai. Mungkin 5 tahun lagi baru tabrakan, misal 3 tahun, nggak ada ruginya gitu. Asuransi kesehatan, berapa kali sih kita sakit yang harus dirawat? Tadi dokter bilang 40 tahun baru 1 kali masuk. Contoh ya, saya bukan salahin ya, tapi kita bicara sekarang masalah kenapa kan? Tadi dokter Richard tanya kenapa. Sekarang apa susahnya? Saya kalau sakit nanti baru saya masuk rumah sakit. Saya tinggal kasih KTP saya rumah sakit, saya tinggal bayar cash. Daripada asuransi, saya harus urus dulu. Ini sudah sakit nih kaki saya, urus dulu, nggak boleh diproses sebelum urus. Itu sering terjadi tuh. Ada orang yang meninggal karena belum selesai pengurusannya. Ada orang ditunda operasinya karena belum selesai lengkap ininya. Itu banyak masalahnya. Jadi rentetannya terlalu banyak. Hal-hal yang jarang terjadi, itu dijadikan sebagai bahan. Makanya perusahaan paling untung di dunia, itu asuransi. Karena mayoritasnya tidak komplain.
Wah, ini message ini sampai Saya insurance perusahaan. mau debat bagian itu. Belum selesai. Belum selesai. Belum Oke. selesai. Memang banyak perdebatan di sini. Ini Saya kalau dihadirkan ingin jadi juri menit, kayaknya. nih. 50 menit dosen mengajar. Ini masih baru 10. Ini baru 10 menit pertama. Itulah kenapa Dokter Richard jualan skincare. Makanya nggak praktek kan dok ya? Bukan berdebat ya. Bukan, ini kan kita sedang bicara kenapanya. Nah oke, sekarang kita masuk. Kan ini konven nih ya. Ya. Ulama melihat ternyata tidak sedikit di antara umat Islam ikut asuransi. Gimana caranya supaya dia boleh? Tadi mirip seperti perbankan syariah. Oke, Mirip kayak sama gimana orang. caranya boleh? Nah, ini Dr. Richard tunggu kan? Makanya jangan buru-buru. Nah, Itu yang tadi dikatakan ada asuransi syariah. Bagaimana caranya? Supaya dia tidak masuk ke bab haram, tidak gharar, rugikan atau merugikan, maka disebutlah dengan dibuat sistem ta'awun, kerjasama. Kalau Dr. Richard tidak komplain, sementara saya komplain, mobilnya tidak tabrakan, mobil saya tabrakan. Maka Dr. Richard diminta dari awal di akad keridoannya, nanti kita bantu yang lainnya. Itu namanya ta'awun. Oh. Jadi Dr. Richard membantu saya. Saya tidak komplain, mungkin beliau yang komplain. Nanti dibantu sini. Itu yang membuat boleh. Oh. Itu Karena masalahnya dia ridho. Tadi kalau orang tidak ridho gimana? Oh, oke. Makanya tadi kasus teman ayah saya pecahin kaca mobilnya. Karena dia tidak ridho. Iya. Uang saya hilang percuma. jadi Tapi kalau ada bahasa, akan dibantukan buat ini. Ada sosialnya, kan clear. Akadnya. ya. Oke. Izin Ustadz, mungkin gini Itu kali poin. Ustadz. Ya, izin. Ini adalah menit ke-50. Wah. Izin Ustadz, berarti kesimpulannya gini, Dokter Richard misalnya, ini cuma mohon diluruskan ya Ustadz ya. Misalnya kita sama-sama setahun dok, Heeh. setiap bulan sama-sama sejuta. Heeh. Oke, saya sejuta, sampai genap di 1 tahun, dokter udah keluar 12 juta, saya keluar 12 juta. Oke. Selama setahun dokter nggak sakit tuh, hilang 12 juta. Saya baru masuk sebulan deh, atau Ustadz baru masuk sebulan, baru bayar 1 juta. Bener kan? 12 juta udah keluar, 12 juta sejuta Ustadz baru masuk nih. Kok bisa-bisanya sejuta Ustadz masuk, set. Contoh ya Ustadz ya izin ya. Nah waktu bilang misalnya sakit, duit untuk Aku rugi, di sini ridho, Iya. gitu ya. Nah, kalau untuk yang di asuransi, apakah misalnya pembayaran rumah sakit ya 24 juta, duit dokter 12 jutanya hilang, duit saya 12 jutanya hilang, akhirnya Ustadz baru masuk sebulan, nyicil 1 juta, dapat 24 juta. Itu kali Ustadz ya, yang ini, istilahnya kita jadi nggak ridhonya di situ. Makanya kenapa jadi haram? Bukan masalahnya Kan itu. Ustadz baru ngikut satu premi, Iya, satu kali. permasalahannya bukan cuma itu. Kalau hanya masalahnya membantu orang, Ini bukan 6 tahun Ustadz, ini ya, yang asuransi bukan, konvensional. walaupun konven, kalau kita tahu uang yang kita kasih ternyata dia dibantukan ke orang lain. Jiwa manusia itu punya sifat sosialnya. Iya. Terbukti kita mau membantu orang. Masalahnya bukan itu. Masalahnya uang ini diambil oleh asuransi saja. Full, murni, bersih. 12 juta itu bukan ke saya yang baru sakit. Tapi kan kalau Ustadz baru sakit kan butuh 24 juta rumah sakit kan dari saya Oke, juga. tapi ini kalau antum cuma menghitung antum berdua, yang daftar di asuransi berapa orang? Yang Lebih sakit banyak berapa yang orang? ini. Sekarang orang mungkin yang daftar 1000, yang sakit cuma 1. Oke. 24 juta, saya dibayarin, 1 miliar sisanya buat perusahaan asuransi. itu poinnya. Itu masalahnya. Pak Ustadz, aku disclaimer dulu Pak Ustadz ya. Aku bukan agen asuransi dan aku tidak punya perusahaan asuransi. Jadi walaupun saya bilang saya mau debat di sini, itu murni karena ketidaktahuan saya. Karena ada beberapa yang bertolak belakang. Contohnya tadi saya bilang tadi kan ini ada sesuatu yang ketidakpastian ya. Kalau kita ngomong vaksin juga tidak pasti. Ya dari awal kok vaksin itu kan kita nggak tahu sih sakit atau enggak. Yang kedua, ini kita ada BPJS dan ini wajib loh dari pemerintah. Bahkan kalau misalnya nggak ada BPJS, kita nggak bisa bikin usaha yang lain. Berarti kita jangan ikut BPJS dong, Ustaz. Oh, enggak dong. Kita harus kita tantang pemerintah, Ustaz. Enggak. Kok ngajak nih Pak Ustadz? Enggak, kan nanya. Memang pasar pemerintah Pak Ustadz. Gimana? Mana handphone saya? Boleh saya laporan ke Menteri Kesehatan? Jadi gini, Gimana, Ustaz? iya, BPJS itu sampai hari ini masih dipelajari terus. Dia masih di bab-bab muamalah ya. Dan ada sebagian daripada teman-teman kita yang menghalalkan selama pelajari sistemnya. Karena kami pernah kedatangan dari BPJS, duduk dan menanyakan, Ustadz, sisi manahnya yang tidak boleh secara syar'i? Dirincikanlah, ini. Dan ternyata teman BPJS ini, itu keliling. Bukan cuma kepada kami, banyak.
para ustadz-ustadz dan tokoh agama didatangin. Dan mereka nanya untuk mencari titik temunya. Sehingga setahu sebatas yang saya ketahui itu majelis fatwanya Al Irsyad sudah membolehkan. Iya. Karena setelah mempelajari ternyata memang dia masih ada bab-bab yang tadi masalah ta'awunnya. Tapi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 harus tetap bayar. Kok boleh? Kok boleh Pak? Sama-sama bayar duit? Saya tidak mau masuk ke masalah rincian. Karena masalah ini adalah masalah yang bisa kita bahas dari dua sisi. Kalau secara hukumnya, saya bilang tadi ini bab muamalah. Dia masih terbuka sekali. Masih terus dibahas. Dan saya melihat teman-teman dari BPJS ini coba untuk mencari titik temunya. Mereka terus keliling dan membahas itu. Saya sendiri ditemuin waktu itu, contohnya. Dari sisi yang lain, sekarang kita lihat juga kewajiban taat pada wali amr. Nah ini beda lain nih. Ini hukum lagi. Taat pada pemerintah itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Bahkan kata Nabi SAW, taatilah pemimpin walaupun yang memimpinkan adalah budak berkulit hitam. Disebutkan dalam riwayat lain dari Ethiopia. Dalam riwayat lain juga dikatakan walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Maksudnya apa? Kita lebih mendahulukan maslahat umum daripada kita mendahulukan kepentingan kita pribadi. Pasti pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan dalam masalah seperti ini. Maka kita masuk ke bab taat pada wali amrnya, karena memang kita melihat pemerintah ini ingin kebaikan buat masyarakat. Dan kita melihat secara pribadi kita bisa niatkan, oh ini ada ta'awunnya, kerjasama, karena orang-orang yang tidak mampu di Indonesia cukup banyak. Dibandingkan orang yang mampu. Mungkin adanya banyak penyakit yang sudah merata, yang biasa menimpa misalnya, yang setiap tahun ada saja dan akhirnya butuh pengobatan. Tapi tidak banyak orang yang mampu, misal contoh. Maka kita bisa masuk di celah bab itu gitu. Untuk mengatakan ini adalah boleh. Nah, seperti itulah ya. Jadi bukan ini kita mau beda-bedakan sama asuransi, bukan. Dan ini sekali lagi, seperti Dr. Cita bilang, sebenarnya bukan agen asuransi. Saya pun tidak berbicara menyalahkan orang yang asuransi konvensional. Ingat ya, lingkup kita adalah bahas masalah ilmiahnya. Itu saja sebenarnya. Bahasan ilmiah, orang mau terima tidak terima itu haknya mereka. Tapi saya, kena ditanya, saya punya kewajiban menjelaskan apa yang saya pahami. Dan bahasa saya sangat jelas kok. Orang bisa mencerna dan memahaminya. Kan kalau orang berpikir secara ilmiah, dia akan tangkap, oh iya ternyata seperti ini ya. Tinggal dia ambil keputusan. Vaksin Pak Ustadz? Vaksin ada manfaatnya nggak? Kan belum tentu sakit. Bukan. Sekarang sebagai bukti gini, saya pernah vaksin anak saya, vaksin campak. Sebelum kena. Saya bedakan anak saya yang pernah divaksin campak dengan tidak. Beda sekali. Ternyata yang kami vaksin campak, itu pada saat kena gejala campak, itu nggak berkembang di tubuhnya. Nggak berkembang, manfaatnya ada, dirasakan. Dan itu sudah dipelajari secara ilmiah. Itu beda poinnya. Dan manfaatnya memang udah masuk ke kita ya Ustaz ya? Iya, karena kan dia mendatangkan, melahirkan secara alami kekebalan tubuh. Kalau itu virus datang, tertolak. Kan Kan udah gitu. masuk ke dalam ya? Kan itu poinnya. Ya kan belum tentu, kalau tadi kita bahasannya tadi secara ilmiah ini ya, saya bahas secara ilmiah ya, kan sama. Atau saya lebih spesifik lagi nih, vaksin HPV untuk perempuan kita ngomong ya. Artinya kalau dia memilih pasangan yang sesuai, tidak ada penularan hubungan seksual di sini, cowoknya juga baik-baik, suaminya baik-baik, tidak mungkin bisa kena HPV itu, karena HPV hanya bisa terjadi kalau ada hubungan seksual yang salah nih. Artinya kalau dia vaksin kan harusnya nggak kena, Dok, ini kan risk management. Ya, Dok, berapa banyak orang yang performanya baik, ternyata di belakang punya histori yang gelap loh. Betul. Ada orang penampilannya sebagai laki-laki yang baik atau perempuan baik, tapi setelah berjalan sekian lama berumah tangga, ternyata dia punya background yang tidak baik, tapi dia rahasiakan ke pasangannya. Bukankah itu akan bermanfaat bagi dia? Bermanfaat bagi dia. Dan vaksinnya kan udah masuk ke tubuh, itu dianggap sebagai manfaat. Itu dianggap manfaat? Iya. Oke. Itu Karena masuk manfaat. dalam tubuh. Siap, Pak Ustadz. Apakah isinya vaksin itu udah selalu manfaat, atau kalau ada chip gimana Ustaz? ada itu Pak. Lu jangan ngada-ngadi. Enggak kan, lu jangan ngada-ngadi, itu nggak ada. Gue yang balas. Gue yang jawab, nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dokter yang bantah. Oh gitu. Kan masuknya siapa tuh manfaat? Pak Ustadz, Alhamdulillah. kalau cicil Pak Ustadz, cicil beli sesuatu kayak beli emas cicil, Cicil sama, kalau emas sama perak nggak boleh. nggak boleh. Ya, kalau cicil ya. Khusus emas sama perak. Bab cicilan boleh. Nyicil baju, nyicil Kredit? mobil. Ya, kredit boleh. Tapi tadi saya bilang, ingat tadi Asal riba tidak ya? sistem murabah, ingat. Oke. Beli putus. Oke. Asal tidak riba ya. Akadnya gini loh. Misalnya saya kepada instansi atau individu. Akadnya gini. Pihak pertama, instansi A atau Dr. Richard
membeli mobil senilai 200 juta dan menjual kepada Khalid Basalamah 220 juta. Akadnya jelas nih. Beli, jual. Halal. Bukan masih utang piutang dulu baru dijual Ustaz ya? Masalahnya utang piutang nggak boleh bertambah. Gini, supaya lebih jelas. Oh. Investasi dalam Islam ada dua. Ada investasi yang boleh kita ambil keuntungan material. Itulah sistem murabahah. Tadi beli putus. Sistem mudharabah. Mudharabah itu kayak Dr. Richard investasi dengan saya, lalu untung rugi tanggung bersama. Itu semua dibolehkan. Ada investasi murni berhubungan sama masalah spiritual nih. Masalah keimanan, mengejar pahala. Tidak boleh ada keuntungan material. Itu utang piutang. Memang betul-betul saya pinjamkan ke dokter 100 juta, kembali 100 juta. Bahkan dalam Islam dianjurkan kalau dokter tidak mampu saya maafkan. Oh, utang piutang. Ya. Berarti leasing haram dong Ustaz? Dilihat dulu. Kan leasing kan dia nggak beli mobilnya dulu, tapi dia utang dulu sama banknya misalnya. Ya, makanya kembali ke akad. Kita tidak lepas daripada leasing. Leasing tadi kalau ditangkap sebuah instansi. Ya. Kalau leasing ini membeli produk, kemudian dia jual barang nasabahnya. Akadnya begitu. Kan sebenarnya dia beli mobil nih. Ya. Dia beli mobil. Tapi dia tulis di akadnya yang tidak boleh itu. Pihak pertama menghutangkan uang sejumlah 200 juta. Dia nggak sebut mobilnya. Mengutangkan uang 200 juta yang akan dikembalikan setiap bulannya sekian dengan bunga sekian. Utang berbunga. Itu jadi riba. Kalau dia tulis misalnya, leasing kah, instansi kah, individu kah, pihak pertama membeli mobil senilai 200 juta, dijual kepada si fulan dengan 220 juta, dicicil 10 bulan, selesai. Oh gitu. Nah meskipun dia nggak ada transaksi benar-benar tangan ke tangan, saya beli dulu mobilnya ya gitu. Si leasingnya ini, kita ngomong lembaga atau perusahaan leasing. Akad ya. Kan sudah jelas kita disetujui dia jual belinya. kita tanda tangan kan berarti dia ada mobil fisik. Sekarang antum kalau beli mobil kan tunjuk dulu mobilnya kan? Ya saya tunjuk. Iya, saya mau mobil ini. Kan ada fisiknya. Sekarang antum bilang nih, saya mau beli mobil ini. Oke, saya bilang saya beliin. Tapi bayar sama saya nanti 220 juta ya. Tapi ini transaksi jual beli. Saya beli, saya jual. Oh. Selesai. Pak Ustadz, saya pengen masuk Pak Ustadz ke permasalahan, walaupun waktunya sudah habis, nggak peduli. Gas, 4 jam nggak apa-apa Ustaz. Masalah halal dan haram Pak Ustadz. Ini ada sedikit mungkin ini juga Pak Ustadz. Ada perbedaan Pak Ustadz. Ada beberapa perbedaan pandangan dan keanehan-keanehan pada haram dan halal. Ini terutama di MUI Pak Ustadz ya. Sampai aku sebagai ya salah satu umat aja mungkin ya mewakili teman-teman yang lain juga Pak Ustadz ya. Contohnya ada yang haram di sini tapi halal di negara lain. Ada yang haram di negara lain tapi masih boleh negara sini. Contoh Pak Ustadz, rokok itu haram di Malaysia kalau saya nggak salah, perbaiki saya Pak Ustadz ya. Tapi di sini kan tidak haram Pak Ustadz. Terus kemarin statementnya lebih mengerikan lagi Pak Ustadz. Nikah siri itu diperbolehkan, tapi haram hukumnya. Terus ada lagi. Siapa dok yang baru nikah siri? Nggak, saya nanya, kok tiba-tiba ke situ? Dari rokok ke nikah siri apa urusannya? Ya, yang viral-viral nih, waktu pemilu kemarin. Golput atau tidak memilih pemimpin sama dengan haram. Ya, menurut saya kan ini ada unsur politisnya di sini, ada di negara sini boleh, di sini nggak boleh, kayak gitu punya. Kok saya melihatnya ini bukan lagi, mohon maaf ya, ini pendapat saya pribadi ya, andai pun juga lembaga tersebut ada pimpinan yang mendengar ini dari hati ya, bukan pengen memojokkan, bukan apa ya. Tapi saya melihatnya kan ini kayak ada unsur politis, ada unsur kepentingan di dalam sini. Seru ini pembahasan. Kalau saya melihat, jauhkan dulu prasangkanya dok. Maksudnya apakah ini ada unsur politik atau tidak. Sebab sebuah lembaga kayak MUI, Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Di situ gabungan tokoh-tokoh kita yang Masya Allah. Saya yakin tidak mungkin mereka tidak selektif dalam memilih orang-orang ya. Harus kapabilitas ilmunya cukup, rekomendasinya juga kuat dan segala macam. Dan mereka tuh pada saat mau melakukan sebuah fatwa, saya pun pernah bergabung di salah satu majelis fatwa ya. Waktu itu di majelis fatwa Al Irsyad. Walaupun sekarang saya sudah tidak di situ. Tapi maksudnya memang satu hukum kalau mau dikeluarkan itu, semua membahas gitu. Semua tokoh-tokoh itu membahas secara tuntas, baru nanti disimpulkan. Nah, baru kita keluarkanlah fatwa itu. Jadi memang pasti ada alasan-alasan untuk mengeluarkan itu. Nah, sekarang Majelis Ulama pada saat mengeluarkan sebuah fatwa, pertanyaan sederhana, apakah semua umat Islam wajib mengikutinya? Jawabannya tidak. Iya. Oh? Iya. Soalnya MUI itu bukan resmi di bawah pemerintah, Ustaz. Tidak, bukan masalah itu.
Kecuali tadi saya bilang, ini berhubungan dengan masalah ibadah baku ya. Mahdhon namanya. Kayak sholat. Kalau misalnya MUI mengeluarkan, ini misal, MUI mengeluarkan sholat boleh 6 kali sehari. 6 waktu yang wajib. Wah. Selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya, misalnya ada sholat lagi namanya misalnya apa. Itu keluar, beda. Tapi kalau masalah muamalah ini, dalam kehidupan pernikahan, transaksi jual beli yang masih berkembang, maka itu boleh saja orang terima atau tidak terima. Boleh saja. Sekarang Dr. Richard melihat, kayaknya sih saya melihat rokok misalnya. Saya lihat argumentasinya kayaknya lebih oke nih. Maksudnya lebih kuat orang yang mengatakan haram. Kayak saya berpegang pada pendapat itu ya. Maka oke, saya ikutin itu saja. Toh masih ada yang mengatakan memang itu tidak boleh. Dan saya merasa saya tidak tenang dengan menghalalkannya. Karena memang saya lihat itu banyak sekali mudaratnya. Contoh misalnya. Kalau ada orang yang mengatakan, saya mau ikutin fatwa ini deh. Yang membolehkan. Apakah karena dia perokok atau apa. Itu hak dia. Nggak ada yang bisa memaksakan. Tapi ingat, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena ada sebuah pesan penting dari Nabi begini. Dosa itu yang berkecamuk di dalam hatimu walaupun engkau tanyakan fatwanya kepada siapapun. Kalau kita sudah bertemu nih antara dua pendapat. Terus kita lihat hati kita sebenarnya tenang dengan ini lebih cenderung haram. Jangan kita bohongi diri kita sendiri dong. Kita mengatakan, karena saya suka ini, pendapat-pendapat yang ini deh. Kenapa? Kenapa gak gentle? Haram ya haram, selesai. Saya akan lakukan ini. Toh, saya juga masih punya opsi lain. Andai saja gini dok. Haram ini masuk ke sesuatu yang riskan sekali. Contoh makanan, semua makanan haram. Saya tidak punya opsi lain. Ya udah. Saya apa boleh buat, saya makan. Tapi ini masalahnya, di saat babi haram, sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa, semua hewan air halal. So kenapa ini? Kenapa dokter pilih babi? Kan gitu poinnya. Masih ada ininya gitu. Khamar nggak boleh nih, narkotika nggak boleh. Ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih. So kenapa ini? Kan gitu. Nah kalau mau lebih tenang, ya ambil yang ini aja. Kecuali kita nggak ada opsi. Oke. Tubuh kita ini butuh protein hewani. Tapi semua hewan diharamkan. Ya wajar kita makan. Nah Allah ciptakan kita butuh protein hewan. Tapi masalahnya tidak begitu. Babi haram digantikan dengan yang lain. Toh juga tingkat proteinnya lebih bagus. Senyawa dengan manusia dan segala macam. Kan gitu. Di saat Allah kasih kita potensi ini, ada syahwat. Kita ingin sekali sama lawan jenis kita. Itu normal. Melihat, mencium, memegang, meletakkan kemaluan itu adalah fitrah. Karena tanpa itu kan tidak ada populasi. Sekarang kalau Allah tidak kasih kita hawa nafsu, laki-laki yang gak suka perempuan, mau biologis, gak bakalan. Kalau Allah tidak buat biologis itu nikmat, gak ada orang yang mau lakukan. Tapi Allah buat dia nikmat. Tapi Allah ajarkan cara yang benar. Yang benar, nikah. Yang salah, zina. Kan gitu. Allah kasih opsi. Kalau tidak ada opsi, kita gejolak nafsu, tapi tidak ada nikah. Wajar orang zina. Nah ini ada. Opsinya ada. Nikah itu hanya 1 menit atau 2 menit. Wali bilang, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Funana bin Tuhan dengan mas kawin ini. Dia bilang, saya terima nikahnya dengan mas kawin itu. Atau mas kawin yang tersebut. Selesai. Ini 1 menit tuh ini. 2 saksi, ada mahar, selesai. Ada walinya perempuan, selesai. Kalau orang menikah sama orang zina, bedanya, orang kalau zina, masuk hotel nih, pasti ketakutan. Nanti dilihat orang, nanti dan itu. Masalahnya ini, laki-laki ini, dia sedang memikul satu beban sperma. Sperma itu kan inti sarinya manusia. Sel telur kan kantongnya. Dia sekarang membawa itu. Mungkin dokter juga tahu dalam biologis, orang kalau dalam kondisi tidak tenang, ketakutan, berpengaruh kan? Berpengaruh pada kualitas biologisnya, menikmatinya, berpengaruh pada kualitas sperma dan sel telur ini. Berpengaruh pada generasi manusia ke depan. Karena ketakutannya. Takut, nanti ketahuan, nanti begini, nanti begitu. Jadi masalah. Kalau hamil, kepikiran. Sampai terjadilah aborsi. Dua-dua keluarga malu. Anak yang lahir dalam Islam namanya anak zina, gak jelas statusnya. Gak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma. Tidak ada warisan di antara mereka. Dan tidak boleh menjadi wali pernikahan kalau itu anak perempuan. Kalau menikah nih, menikah ikuti syariat ya. Tidak ada orang menikah dok, kecuali kita bicara tidak bicara yang dipaksa ya. Orang umumnya menikah itu kan suka, pasti gembira. Sampai dibahasakan pengantin itu kayak jadi raja. Di hari-hari pertamanya, dihormatin, dimuliakan oleh orang tua, oleh mertua. Mereka menikah nih, hanya dengan tadi ikutin syariat ya. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya. Ada mahar, ada wali, ada saksi. 1 menit, 2 menit selesai.
Mereka biologis nih. Semuanya senang. Bulan madu biasa orang bilang karena senang. Berpengaruh pada kualitas sperma yang bibit manusia sama sel telur. Biologisnya juga maksimal karena senang. Kalau hamil, dua-duanya senang. Keluarga senang. Anak yang lahir jelas statusnya. So kenapa nggak ambil yang sudah jelas? No syariat Allah terbuka. Ah itu poin. Tapi kemarin keterangannya nikah siri itu sah tapi haram. Dengan ada satu lagi pertanyaan saya Pak Ustadz. Kalau saya tidak bisa menemukan satu pun hal positif dengan rokok Pak Ustadz. Kenapa rokok tidak diharamkan? Khamar, saya setuju. Pak Ustadz bilang, itu haram. Saya setuju. Mau ditelisik dari segi manapun, kita sama-sama setuju lah. Bahwa itu hampir tidak ada sisi positifnya. Secara kesehatan ya. Rokok juga sama Pak Ustadz. Tapi kenapa rokok tidak? Kan saya sudah bilang tadi. Orang menyampaikan fatwa pasti dengan argumentasinya kan. Kalau saya selalu memilih, saya berada di posisi orang pertama tadi. Saya penuntut ilmu. Saya ini orangnya ilmuwan. Saya nggak mau asal-asalan. Saya cari pendapat yang lebih gampang deh, lebih ringan. Saya nggak mau gitu orangnya. Ya, saya nggak tahu kalau ada orang yang mau kelompok dua nih, atau dia awam, dia biarkan dirinya awam terus, dia nggak paham terus, lalu dia ambil mana yang lebih enak. Kalau saya selalu jadi yang pertama. Saya tidak akan tergesa-gesa. Saya akan coba cari yang argumennya paling kuat, kemudian baru saya berjalan. Walaupun ada lembaga yang sudah mengharamkan hal tersebut atau tidak menutup haram Ya, saya hal sebagai tersebut. penuntut ilmu, saya akan coba pelajari kan. Saya pelajari, oh ini haramnya kenapa, ini halalnya kenapa. Lalu saya akan mengambil kesimpulan dari situ. Kalau saya menemukan ternyata pengharamannya jauh lebih kuat. Sebab tadi misalnya kalau kita bahas masalah rokok, saya dari dulu berfatwa haram. Dan saya berpegang pada itu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan ada sebuah kaidah, ulama membahas bagaimana kita mengharamkan minuman dan makanan yang tidak ada di masa Nabi. Atau konsumsian. Diambil daripada hukum khamar dok. Khamar itu minuman keras. Allah mengatakan begini. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ditanyakan kepada Muhammad tentang hukum khamar, minuman keras dan maisir, judi. Kul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan hai Muhammad, pada keduanya ini ada dosa yang besar dan ada manfaat bagi orang. Manfaatnya apa? Orang minum khamar dia fly, kemudian dia lebih rileks, dia lupakan sementara permasalahannya, kan begitu ya? Atau dia rasa lebih hangat badannya. Misal contoh, orang judi dianggap fun, gembira, walaupun sebenarnya mudaratnya lebih. Dan Allah mengatakan, tapi wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Tapi masalahnya ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Dosanya mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Keluar sebuah kaidah di sini, ulama mengatakan semua konsumsian, makanan, minuman, transaksi yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya jadi haram. Kalau rokok kita tarik sini, rokok ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kalau kita tanya pada perokok, kenapa kamu merokok? Ya saya merasa lebih percaya diri. Misal, oh saya nggak bisa berpikir tanpa merokok, misal. Itu persepsi dia kan. Tapi kalau kita pertemukan, itu dianggap manfaatnya. Tapi kalau kita ketemukan mudaratnya, lebih banyak orang meninggal, penyakit ini, penyakit itu, segala macam. Pokoknya luar biasa deh. Ya, saya dokter mungkin lebih tahu kalau saya ambil kesimpulan begini. Karena keluarga saya banyak dokter ya. Kalau ada pasien datang, terus ditanya masalahnya apa? Oh saya gini-gini. Yang pertama ditanya apa? Minum alkohol nggak? Merokok nggak? Dua ini. Kalau ini dua dia bilang tidak, baru disuruh tidur diperiksa. Kalau dia bilang merokok dan alkohol dikasih resep langsung. Karena nggak perlu diperiksa. Tahu masalahnya dari mana? Kenapa beliau tahu? Izin Ustaz ya, beliau punya rumah sakit di Makassar. Bukan saya, orang Tapi, tua. ya sama aja. Dapat sahamnya. Saya tahu beliau, guru saya dari 2016. Pak Ustadz, pertanyaan terakhir protesnya Pak Ustadz. Gas terus, gas. Bikin Iya. part 3 nggak bisa? Rokok, saya setuju. Walaupun tidak diharamkan lembaga, Pak Ustadz bilang kan menurut Pak Ustadz lebih mengarah ke haram ya. Minuman manis Pak Ustadz, juga nggak ada manfaatnya Pak Ustadz. Oh, ini sering diperdebatkan juga Ustaz. Terkait jujur-jujuran aja nih, teman-teman saya memang yang masih merokok gitu ya. Saya setuju. Kalau saya pribadi sama seperti Ustaz. Saya menganggap rokok itu haram. Nah, teman-teman saya itu selalu membandingkan dua ini. Ya kalau gitu haramin juga dong minuman soda. Kalau gitu haramin juga dong nasi padang. Karena ketika nasi padang dibanyakin juga hancur juga di tubuh. Serius, ini kisah nyata. Kalau dibanyakin ya. Iya. Tapi kalau minuman Jadi- yang manis, jelas Pak Ustadz. Sampai ada Kadar ngomong begini. gulanya tinggi sebentar. kan? Iya, sampai ada Sebentar ngomong loh. setahun rokok full 365 hari. Makan padang 365 hari.
Ya kalau gitu coba kita lihat mana yang lebih merusak tubuh. Sampai begitu Ustaz. Emang bahlul aja teman-teman susah, otaknya udah susah digituin. Tapi nggak bisa apple to apple. Kalau makan Padang kan nggak bisa setiap hari dan sehari nggak bisa terus-terusan. Ini Tapi kalau minuman manis bisa. Dan dari mana mau disamakan antara makanan Padang sama rokok? Nggak bisa itu, nggak apple to apple. Tapi kalau Kenapa jadi ke saya? Kita bertiga udah sama ini. Bukan. Kan Gue lagi bawain temen gue. Justru kita bertiga sama kan kok. masih oke, rendang, daging ada proteinnya, ayam oke, ikan oke, nasi pun sumber karbohidrat yang oke gitu ya. Itu kan masih oke semua. Kalau rokok di sisi mananya gitu. betul. Makanya Susah. saya bilang itu nggak apple to apple. Sebentar, kalau minuman manis kan kita harus lihat dulu. Minuman manis kenapa? Masa kalau karena madu dia bermasalah? Bukan loh Pak Ustaz. Loh, makanya manisnya itu ada batasannya harus dok. Manis apa dulu kalau kita bicara gula pasir, itu mungkin sudah banyak ilmuwan yang membahas. Tapi kalau manisnya kena gula, sekarang sudah ada stevia yang diambil dari alami. Nggak, kita ngomongin gula pasir aja. Manis minuman kemasan yang di atas 9 kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita 9 lah kalau aku nggak salah. 9 sampai 12 ya. Jauh di atas itu. Oke, berarti kan kalau dia tidak melanggar batasan aman ya. Kalau rokok tidak ada masalahnya di situ. Batasannya ada orang meninggal karena baru 1 kali merokok kok. Makanya kalau minuman ya dok sama Ustadz, minuman kalau misalnya bingung-bingung masalah gula-gulanya tinggi apa segala macam, ya yang jelas-jelas aja nih minuman ajwat nih. Masuk Pak Eko. Jadi minuman ajwat ya nggak percaya. Sepertinya antum haus. Kita nggak ada lagi, cuma 1 sok. Gue main buka-buka aja lagi. Bismillah. Kan udah buka. Ya, udah buka. Tadi aja sholat gitu. Tuh, ini gulanya rendah. Yang jelas-jelas aja. Apa mereknya? Ajwat. Jadi bisa didapetin ada di Condet sama di Kebayoran Baru. Murid dari 2016. Iya. Saya tahu beliau. Rumah sakit beliau aja saya tahu. Nggak usah diragukan. Saya nggak suruh loh. Dia sendiri. Saya pun dari tadi nggak pernah nunjukin. Kalau umroh kemana? Kalau umroh? Ya Uhud lah. Pakai ditanya. Uhud, iya. Mantap. Kalau skincare lagi punya siapa? Athena. Udah nggak bisa ngeles kalau gitu ya. Undang lagi. Oke, makasih Pak Ustadz. Ya, perdebatan dan diskusi jadi hal yang biasa ya Pak Ustadz. Ya. Tapi saya murni mau belajar dan pasti saya juga mewakili teman-teman yang lain Pak Ustadz. Kan tanya seperti asuransi, emas dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari diskusi ini kita sama-sama. Sekali lagi terima kasih juga Ustadz Dery. Bukan Ustadz saya, ya ampun, bahaya. Saya pun menyampaikan batasannya dok ya, saya ulangi lagi, ini batas pertanyaan Dr. Richard ke saya. Lingkupnya adalah kita membahas sesuatu yang ilmiah, tidak ada singgungan untuk siapapun, baik individu ataupun lembaga. Jadi teman-teman yang ikuti acara ini, jangan pernah salah paham kalau memang sampai bahasan ini berpapasan dengan keadaan Anda gitu ya. Silakan Anda mau dengar, alhamdulillah. Anda merasa manfaat, silakan diambil. Anda merasa ini pendapat tidak cocok, ya silakan ambil pendapat lain. Dan itu justru demokrasi yang benar. Oke. Ya, kita bisa mendengar pendapat orang lain. Pak Ustadz, kalau boleh ditutup Pak Ustadz dari yang apa yang kita diskusikan panjang dan lebar ini serta dunia modern yang baru Pak Ustadz. Boleh nggak diceritain sedikit tentang Nabi Muhammad? Kita kan pacuannya pada Nabi Pak Ustadz ya. Nabi Muhammad tentang apa yang kita sudah diskusikan selama 1 jam lebih ini Pak Ustadz. Ya, yang pertama Nabi Muhammad SAW itu sudah mengajarkan kepada kita semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tersisa satupun. Makanya beliau mengatakan begitu dalam hadis yang sahih. Tidak ada sesuatu yang membawa kalian masuk ke dalam surga kecuali aku sudah jelaskan. Sudah jelas, sholat, puasa, zakat, segala macam akhlak-akhlak yang baik, gitu kan, silaturahim keluarga, bakti orang tua sudah saya jelasin semua. Dan apa reward yang didapatkan. Dan tidak ada yang bisa membawa kalian masuk ke neraka atau selamat dari neraka kecuali sudah aku jelaskan, gitu kan. Dalam hadis yang lain, kalian semua masuk surga kecuali yang nolak. Lalu ada yang mengatakannya Rasulullah, siapa yang nolak masuk surga? Kata Nabi SAW, siapa yang mengikuti aku? Aku sudah jelasin nih, ini halal, ini haram. Dia ikutin, dia masuk surga. Siapa yang nolak, dikeras kepala, dia masuk neraka. Karena kami memang diutus untuk itu. Jadi sebenarnya kita simpulkan dari apa yang kita bahas ini, ya bagaimana kita kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kalau bahasa sekarang sih lebih jelasnya kepada dalil, gitu kan, supaya kita bisa tahu, oh ternyata ini dalam agama dibolehkan atau tidak dibolehkan. Dan coba teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang baru, lebih tenang dalam menghadapi apapun, permasalahan apapun. Tenang itu akan melahirkan banyak ide yang baik, positif. Tidak tergesa-gesa ya.
Sebaliknya kalau tergesa-gesa, tergopoh-gopoh itu akan banyak resiko. Paling tidak 50-50. Bisa berhasil, bisa tidak. Bisa terpuji, bisa tercelah, dan seterusnya. Ini dalam Islam juga ada sedikit bahasan sendiri. Masalah karakter ya. Kita tidak boleh menjerumuskan diri kita pada hal yang merusak citra kita, membahayakan harta kita, membahayakan agama kita, membahayakan keluarga kita. Ini semua tidak boleh. Wah, mampus ya Dalam syariah. Islam. Ya. Oleh karena itu kita harus menjaga semua itu. Kita menjaga, dan insya Allah tidak ada ruginya. Allah alam, itu dari saya. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca dulu kafaratul majelis. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah, Masya Allah.